Meskipun saya itu suka arsitektur Nusantara, tapi bukan berarti kita bangun joglo di Amerika Serikat ya, gak cocok ngono lho. Sampai sana ya iso gak iso digawe. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih untuk rekan-rekan yang hadir. Tapi saya masih Eh, rasa ini mungkin apa namanya, rasa tidak habis pikir di kampus. ada yang bocor kayaknya. Oke, jadi kita santai aja ini ya, mungkin agak lama dan saya biasanya kok presentasi cukup cepat gitu ya. Maksudnya slide per slide-nya, karena kita akan fokus di narasinya. Eh, Mungkin sekarang kita perkiraan ya, kira-kira ini garis besar yang akan saya bicarakan. Jadi kita supaya agak lengkap gitu ya, bicara karir awal, kompetisi, konsultan, penelitian, terus tenaga ahli, baru nanti beberapa kiat-kiat gitu. Oke, saya mulai ya sederhana karir awal. eh, Buat yang belum kenal, saya waktu kuliah sebenarnya nggak terlalu aktif gitu ya, biasa Panitia aja. TAA. Jadi ya standar ya, ketua panitia TAA, pengurus CMA, Prodi Maba, BPR 5, TKI MAI, terus tahun ketiga, kabit eksternal di HMA, kabit PP KKM ya, dan lain-lain. Sempat jadi ketua ad interim ya, menurunkan Kahim waktu itu. Terus karena menurunkan ya tanggung jawab suruh jadi, terus pindah ke Dewan Teknik. 2004 mulai main musik ya. Kenapa saya cerita? Karena menurut saya itu penting gitu ya, manggung itu. Terus tapi di tahun yang sama juga mulai praktek gitu. Jadi bedanya kok anak zaman dulu itu gak lulus-lulus karena males lulus biasanya gitu ya, kebanyakan kerja kayak gini kayak gitu. Rekan-rekan saya banyak yang sudah lulus bikin studio, terus akhirnya bikin temennya yang belum lulus nggak lulus-lulus itu karena terus kerja di situ gitu ya. Tapi itu udah biasa gitu kok zaman dulu. Oke, terus juga tahun 2005 sampai 2008 itu kemudian eh, studio, terus kemudian mulai jadi surveyor ya. Jadi biasanya dapat proyek dari senior-senior. Saya nggak pernah sekalipun dapat proyek dari senior HMA, apa, tapi kebanyakan dari senior Dewan Teknik, itu terutama anak sipil dan FKMAI, ya, jadi kumpulan TKI MAI. Itu yang bikin kita jadi bisa keliling-keliling gitu. Nah, ini zaman masih alay dulu ya. Kenapa saya tampilkan? Karena saya rasa penting ya. Bukan perkara main musik atau apapun ya. Yang penting kita serius melakukan itu. Dan waktu itu kami berlima nih anak arsitek semua, dan sampai sekarang lima-limanya masih praktek arsitektur semua gitu ya. Nggak ada yang jadi musisi ya akhirnya gitu, tapi serius ya. Kita nulis album dengan lagu yang durasinya sampai 62 menit totalnya gitu ya. Jadi nggak sembarangan gitu. Terus kita main, eh, dapat penghargaan dari Gubernur Jatim gitu ya. Terus eh, karya musiknya sampai diseminarkan, diisi gitu ya. Terus sampai kemudian kita 2008 itu memutuskan udah deh bubar, balik ke arsitektur aja gitu. Ya, dan sebelum lulus, alhamdulillah saya sudah, karena saya lulus kan lama itu 7,5 tahun. Tapi sebelum lulus sudah keliling 18 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kuli ya, kuli survei. Kerjaannya ngukur gitu untuk proyek-proyek mas-mas, terutama mas-mas BPR ya, TKI MAI itu. Nah, saya ingin mulai dari sini sebenarnya yang paling penting. Menurut saya pintu karir itu justru berawal dari TA, sesuatu yang sering kita anggap remeh itu ya. Saya memulai karir benar-benar dari TA. Saya yang jelek-jelek ini ya, tugas akhir tahun 2008 ngerjakan TA semester 15 gitu ya. Nilai cuma B. Tapi menurut saya gini, penilaian itu sangat-sangat subjektif ya. Jadi kalau menurut satu orang itu jelek, belum tentu menurut orang lain itu jelek. Jadi pede aja gitu. Sementara teman-teman saya, sahabat saya itu nilainya bagus-bagus gitu kan ya. Tapi anu lah ya, just apa, be yourself. Yang jelas tugas akhir saya yang cuma nilai B ini, dengan modal ini, dengan modal dokumen ini ya, itu
eh, saya bisa dapat dua grant, satu ke Amerika Serikat, intensif SOM, Skidmore, Owens Merrill, satunya ke Jepang. Yang di Jepang ini lumayan banyak urusannya ya. Jadi visitasi ketemu Tadao Ando dan intensif di Takenaka dan dua acara akademik yang kemudian itu membuka mata saya bahwa akademik itu penting gitu ya. Jadi istilahnya dua seminar kecil gitu. Nah, jadi ini yang di awal karir saya itu cukup membuka mata gitu. Dan itu kan kira-kira kalau dihitung berarti hanya 1 tahun setelah saya lulus gitu ya. Saya ketemu arsitek yang benar-benar jadi idola saya, Tadao Ando. Dan yang paling penting ini, saya kerja di Takenaka, di Jepang. Ini salah satu proyek terbesar kami. Ini adalah urban design Northern Umeda, itu ya. Jadi master plan-nya tender menang, bangunannya dibangun satu-satu menang semua, konsultannya, kontraktor semua dalam satu perusahaan. Jadi ya pekerjaannya boring gitu ya, sama kayak mungkin dikerjakan teman-teman yang tadi, yang kemarin-kemarin presentasi itu ya. Gambar kerja detail, terus apa istilahnya ya standar lah ya, lembur-lembur gitu. Sampai at some point itu saya merasa kayaknya ini nggak saya banget gitu ya. Saya orangnya nggak kuat yang kayak gitu-gitu. Tapi untungnya itu pakai Naka tempat saya kerja itu intensif sebenarnya cuma sebulan tapi terus extended gitu, terus ada kontrak-kontrak kecil. Dia punya kantor di Indonesia gitu ya. 28 international site subsidiary, salah satunya di Indonesia, proyeknya cukup banyak. Eh, Cukup kaget juga waktu itu karena kita ada beberapa A-level projects di Jepang itu yang membuat di tahun 2009 itu saya bisa ketemu langsung Caesar Pelli, Zahadid, dan Jacques Seyssok, gitu. Tapi intinya setelah kita relokasi gitu ya, saya pulang masih bisa nyantol di Indonesia gitu ya, walaupun saya waktu itu memang tidak ingin posisi tetap gitu ya, karena ingin supaya tetap bebas gitu. Nah, di sisi lain sekarang kita beranjak yaitu tadi awal karir yang menurut saya juga sebenarnya jelek gitu ya. Kenapa? Karena di awal karir itu ya hitungannya setahun setelah lulus itu saya tuh udah capek gitu ya, langsung capek. Saya matanya itu udah muak dengan gambar kerja detail dan lain-lain, terutama baja karena dulu spesialisasi eh, kelompok saya di baja. Pengen sesuatu yang lain gitu ya, terus akhirnya pindah haluan ke startnya dari kompetisi. Kenapa? Kalau kita cari proyek susah gitu ya, proyek kecil-kecil itu sisa waktunya dibuat kompetisi. Nah, jadi ini total ada 76 kompetisi yang sudah pernah kami lakukan ya, bukan saya karena ini masih dikerjakan bersama-sama. Itu dari ini semua ada 14 yang UIAA level, jadi dia sifatnya tender base gitu ya. Kita harus harus membidding itu dengan perusahaan itu ya. Sama kayak kalau zaman sekarang itu di Indonesia ada yang di IKN itu semuanya tender based. Jadi itu baru dimulai. Nah, kami sudah melakukan itu sejak pertama tahun 2010 kalau nggak salah. Nah, yang menang itu cuma 9 ya, itu pun nggak juara satu, itu cuma 12%. Tapi poinnya sebenarnya nggak masalah gitu loh. Kita melakukan sesuatu sebenarnya nggak ngejar menangnya gitu ya, tapi kita ngejar latihannya gitu. Apapun yang kita lakukan aja gitu sampai sekuatnya badan ya. Badannya nggak kuat baru berhenti gitu. Tapi menang nggak menang itu nggak penting sebenarnya. Nah, tipikalnya itu beda banget ya dengan kompetisi bahkan yang tingkat IAI rata-rata ya, kecuali tentunya yang IAI diselenggarakan oleh IAI nasional dan IAI di KN. Jadi ini ada beberapa yang sifatnya itu top 3 tipologi ya, misalnya kalau kompetisi yang kami ikutin itu by first prize ini yang paling besar. Ini kalau di eh, kurs kan ini hadiahnya 1,8 miliar. Ini kompetisi ya. Total prize ini ada yang sampai 8,8 miliar. Winning kontrak itu ada yang juara satunya nggak ada hadiahnya tapi langsung kontrak. Ini nilainya 385 miliar. Budget cap, jadi kalau dia proyek ya, jadi yang winning kontrak ini proyek aslinya itu ada budget capnya ini sampai ada yang sampai 3 triliun.
program banyak sekali gitu ya, sampai dokumennya, tornya itu sampai 104 halaman, A4 ya. Ini ada yang A4 appendix sampai 180 halaman. Sementara kalau kita di Indonesia itu kompetisi 10 halaman udah bagus gitu ya. Jadi itu kayak nggak bukan kayak proyek gitu ya. Jadi itu lebih banyak like and dislike jurinya. Tapi begitu kita bicara yang seperti itu beda level. Tapi semua itu kan harus mulai dari yang kecil gitu ya. Jadi saya mulai yang paling kecil itu bus stop ya, ada halte bis kecil banget gitu, tapi di Utah gratis semua online. Kita mulai selalu yang dari yang kecil, tapi pelan-pelan gitu. Nah, saya ambil satu contoh ya, ketika kita bicara logika ikut kompetisi karena sifatnya adalah kita arsitek yang mau membangun gitu ya, bukan ngimpi gitu ya. Mulainya dari yang itu dulu. Ini menang juara satu Buffett di Rusia gitu ya tahun 2013. Gambarnya jelek ya, cuma gini doang gitu. Nah, ini konsepnya ya. Jadi ini existingnya ada restoran di bawahnya hotel gitu ya. Eh, Rame gitu ya, ada macam-macam gini. Terus ini mau diapakan? Dia mau di-extend gitu. Akhirnya kita ceritanya itu simpel banget. Oh, ini ada tempatnya orang minum bir, ini tempat minum kopi, ini soft drink, ini wine, terus wine. Tipikal orangnya itu beda. Jadi gimana kalau ruangan itu kita bagi berdasarkan tipikal itu? Ini panggung, ini yang paling apa istilahnya rame gitu ya. Sampaikan sana semakin sepi. Ini kita bikin supaya dia sepi gitu ya, sehingga dia bisa digunakan untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi fungsi itu mengikuti apa yang kira-kira akan di apa sajikan. Logikanya dari awal itu sudah logika konstruksi ya. Jadi sudah nggak ada ini render-render yang bagus-bagus gitu ya. Jadi prosesnya sudah langsung ini strukturnya begini, kira-kira kita nambahnya begini, 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 dan selesai dibangun oleh mereka walaupun tidak sepenuhnya ya, karena yang ini kemudian tidak dibangun ya, tapi yang di dalam ini semua dibangun. Jadi poinnya kita ikut kompetisi itu kalau di Indonesia itu agak susah ya. Yang dinilai itu apa gambarnya wah ngono. Begitu kompetisinya mau jalan ke proyek itu kadang-kadang yang menang juara satu tuh bingung juga cara bangunnya gimana. Kan repot itu. Oh, mau menang kompetisi tapi ditanyain cara bangunnya gimana nggak tahu gitu ya. Nah itu agak repot itu. Atau yang berikutnya ini ya nggak tahu kenapa kami itu selalu beruntung kalau di Rusia ya. Ini yang lainnya, ini sekarang kita bicara yang skalanya besar dari yang sangat kecil. Ini Russian Standard for Housing dari PU mereka dan Strelka Institute ya. Ini kita ambil ada tiga kompetisi, kita ambil yang mid-rise 300 sampai 350 orang per hektar untuk site 2 sampai 3 hektar. Jadi ini site-nya nggak ada, jadi ini kompetisi standar yang kemudian akan dijadikan program perumahan rakyat di Rusia gitu ya. Nah, kompetisinya tahun 2017 dan kita dapat namanya extended project nanti saya akan cerita gitu ya dikerjakan tim ya jadi tim ada siapa aja waktu itu ada Wisnu ada Samuel ikut nggak nih ini terus ada Nelsa kalau nggak salah ya saya lupa sama ada Reza wah, Nying Nying ada Reza nah Erwin ya Erwin. Nah kita lihat ya jadi ya ini standar gitu dan istilahnya pro model yang kayak gini pada akhirnya nggak akan menang ya. Ini kita bahkan nggak menang sampai juara satu dua tiga eh, terus apa honorable mention satu kayak ono sing ono sing bocor kayak anu nih. Belum kabur. Ternyata Nah mau dipotong. Ternyata kelemahan peralatannya itu peralatan. iya caranya. Oke. Oke, nah jadi ini sifatnya urban design ya. Jadi kita ngerancang sampai transportnya, terus dalamnya, ya sebenarnya banyak ya. Ini kalau nggak salah ada 20 lembar A1, tapi kan nggak cukup waktunya ya. Tapi di sini semua ada hitung-hitungannya standarnya. Jadi kita ada aturannya. Jadi ini nggak sekedar kayak cantik-cantikan, terus bagaimana berapa unitnya, rasionya antara unit yang studio, satu kamar, dua kamar, tiga kamar, empat kamar itu semua ada hitung-hitungannya. Jadi harus logik gitu ya. Ini skemanya, ruangannya, bagaimana, gini gitu, terus amenitiesnya gitu ya, termasuk keamanannya dan lain sebagainya.
area olahraga, area terbuka hijau ini ya. Dan sebenarnya yang ini menarik gini, kita kan nggak juara sama sekali, udah selesai, udah kita udah ya udahlah tahun 2017. Yang lucu itu tahun 2019 akhir atau 2020 awal itu saya dikontak ya. Nah, waktu itu lewat email minta nomor telepon dari Strelka. Terus dia bilang gitu bahwa setelah 2 tahun kompetisinya selesai, dari semua yang menang itu tidak ada yang bisa dibangun gitu ya. Dan Strelka sangat antusias untuk mengembangkan ini gitu ya. Tapi dia butuh konsen. Ya. Kalau di internasional kan gitu, butuh tanda tangan boleh gitu. Oh ya boleh, tapi kami uangnya sangat terbatas. Kita sangat tidak punya apa istilahnya budget untuk dia hire kontrak karena hire kontraknya itu sudah habis buat kompetisinya ya. Jalan 2 tahun masuk pengadilan gini gitu. Intinya nggak ada yang jalan. Saya bilang gini waktu itu. Posisi kita udah cabut dari Bali ya. Kalau itu memang akan bermanfaat untuk orang banyak, pakai aja nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya saya cuma minta akses. Saya tolong diundang ke Rusia. Saya ingin kasih lecture di Strelka karena Strelka itu kampus yang sangat prestisius ya, kampus baru. Salah satu pembukanya waktu itu yang membuka, yang buat itu ada namanya Reinier de Graaf dari AMO Rotterdam gitu ya. Jadi saya cuma minta itu aja ya, tolong saya dibiayai ke Moskow, saya ingin ke sana dan gini gitu. Oke, consider dan kita tanda tangan kontrak, bla 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 bla. Mereka siap. Kontraknya pun online aja gitu karena mereka sudah itu ya. Intinya adalah kemudian COVID gitu ya. Jadi sudah habis itu nggak tahu kemana. Itu contohnya ya aneh-aneh gitu. Terus ada lagi ini Taiwan Tower gitu ya. Jadi ini lucu ini Taiwan Tower di Taichung ini awalnya adalah kompetisi bikin tower yang ikonik gitu. Dan ada museumnya, ada gini ya standar ya program ini zaman-zaman awal BIG kita ikut-ikutan bikin gitu. Terus nah selalu karena training saya di Takenaka itu fokusnya di struktur, jadi kita selalu kuat punya apa logika struktur gini ya. Jadi ini ada bangunan yang panjang terus di bending terus dibikin strukturnya sederhana ini bracingnya ini programnya di mana orang bisa jalan dari bawah sampai atas terus ini towernya bla bla bla. Intinya kompetisi ini sudah ada yang menang terus habis gitu mau dibangun sekali lagi sama nggak bisa dibangun dengan budget dibatalkan dan karena itu ada klausal UIA akhirnya kompetisinya itu harus diulangi lagi aneh ya. Jadi kompetisinya diulangi lagi dengan tor yang sama persis, terus yang dianggap bagus-bagus itu diundang lagi. Jadi yang kedua itu kami ikut sebagai undangan. Karena kita waktu itu juga sudah nggak niat juga, akhirnya kita bikin konsep yang berbeda. Jadi kita bikin waktu itu, idenya pertama itu kan mereka bikin sebagai ikon di satu kota baru di Taichung gitu ya satu subkota baru. Kita bikin, kenapa kok kita harus punya satu ikon untuk satu kota? Jadi ikonnya bagus satu ya, misalnya apalah Monas gitu. Terus bangunannya lainnya sama semua, apa beda-beda gitu. Kenapa kok kita nggak bikin tower itu sebagai kotanya? Dan itu bisa istilahnya eh, tumbuh gitu ya. Jadi ini udah nggak ada hubungannya sama terbangun dan lain-lain. Ini sudah ngawur gitu karena saking waktu itu lagi mikirnya udah karu-karuan gitu ya. Daripada kita bikin tower yang isinya cuma apa ikonik begini nggak fungsional ngabis-ngabisin duit akhirnya diekspand bikin aja tambah kolom ini ya logika kolomnya logika bangunannya jadi kita bikin office tower tapi yang di luarnya ini adalah unit apartemen gitu ya jadi ini yang dan tentunya beda ya kita waktu itu kasih contohnya di Beijing misalnya gitu ya jadi ada satu yang sifatnya ini kondominium, ini yang kelas menengahnya, ini yang kelas bawahnya, ini amenitiesnya gitu ya. Jadi dia ada jadi satu tower gitu. Jadi misalnya satu area blok ini seperti dilihat dari atas, jadi ada 3 office towernya. Jadi ini yang sifatnya kemudian paper architecture. Nah dari situ kita bahkan expand dari studi bangunan menjadi studi tata kota. Bagaimana kita bisa dengan metode yang sama dihitung semua kebutuhannya kita jadi nggak perlu bikin tadinya kan mereka mau bikin gini nih kota yang isinya tower terus ada apa Central Parknya jadi ini bukan Central Park kita bisa punya dengan program ini kok dihitung semua kita cukup bangunannya segini sisanya adalah forest gitu ya jadi ini bahkan sudah bukan park tapi ini forest. Ini lucu, akhirnya kita jelas nggak menang lah yang dimintain apa, dikasih apa. Tapi ini gara-gara ini saya diundang kasih lecture juga akhirnya gitu. Jadi kadang-kadang kita mikirnya seperti itu. Nah, itu tadi tentang kompetisi ya. Tapi ketika kita di awal karir, oke lah. Tapi ketika kita sudah di kan ya kalau
istilahnya gini, kalau balik lagi ke ngeband. Dulu waktu kita ngeband itu pertama isinya adalah nggarap Dream Theater kok zaman kita. Kok kita sudah bisa nggarap Dream Theater, terus berikutnya kita recording. Kalau sudah record, yo Dream Theater itu kan mesti ikut festival ya, menang senang gitu ya. Kalau sudah prinsip kami waktu dulu gini, kalau kita sudah menang, kita sudah punya album lah ngapain ikut festival gitu. Kasihan yang bawah-bawahnya, nggak, mereka nggak menang-menang nanti. Harusnya kita sudah di league berikutnya gitu loh. Kita sudah nggak main lagi di tataran apa namanya festival pelajar. Ini sama gitu loh. Kok kompetisi kita sudah menang yang di kecil-kecil ya jangan kecil-kecil terus, kita naik terus gitu ya sampai yang besar. Kalau nggak kasihan ya. Sementara kalau kita di yang besar, kita udah tahu kita nggak bakalan menang gitu ya. Karena saingannya ya termasuk Rem Koolhaas, Takenaka dan lain-lain itu. Nah, terus pertanyaannya apakah worth it ya? Itu dulu jadi pertanyaan saya juga ya, pertanyaan istri saya, pertanyaan itu kita bakar uang ya. Jadi ini ada bakar uang misalnya kalau kita sudah di stage itu yang UIAE level itu modal kita sekali kompetisi itu sekitar 10 sampai 15 juta per proposal. Ngirim, ini misalnya ini kita A0 board dikirim ke Helsinki. Nah, apakah itu worth it gitu ya? Menurut saya worth it gitu. Kenapa? Karena dari situ itu membangun portofolio internasional. Misalnya, terus kita bisa ikut yang lain-lainnya. Yang ini kita posisi undangan, stadium untuk FIFA World Cup. Yang menang juara satu Zaha Hadid. Bisa ketemu Zaha Hadid lagi, tapi posisinya udah selevel gitu ya. Meskipun kita nggak menang gitu, nggak masalah. Terus kalau kompetisi UAE level itu ada surat referensinya. Misalnya ini surat referensi dan di sini ada ketika ini saya menjadi asistennya Gunter Niske, saya ada di sini. Tapi ketika di sini saya sudah menjadi lead architect. Jadi dan ini dinotis oleh oleh orang gitu ya. Nah, contoh kontrak ini misalnya di sini ada angka ini ya dalam kontrak eh, ini adalah biaya juaranya hadiahnya 381 miliar untuk proyek yang nilainya 3,9 triliun gitu ya. Tapi ya kita udah tahu kita nggak akan menang. Tapi penting untuk kita ada di level itu menurut saya waktu itu. Sampai akhirnya itu building up ya banyak-banyak misalnya Yang contohnya satu ya, misalnya ini saya jadi bicara ya eh, Hari Indra tuh masuk. Nah, terus ini tuh front perlawanan dia. Jadi Pak CMD. Bayu kan sih. Pak Bayu. nah, Oke, nah jadi ketika referensi itu building up gitu ya, jadi misalnya ada nama saya ini Kaswade Hansa, ini Riken Yamamoto yang tahun ini menang Pritzker Prize, ini yang menang sayembaranya waktu itu adalah So Fujimoto, ini kantor saya Takenaka Corporation. Penting gitu loh. Dan ketika Takenaka mendapatkan surat referensi ini, mantan mantan kepala grup saya, supervisor saya ngontak gitu, oh selamat ya, gini gini gitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sampai dalam tahap saya masuk istilahnya dicari gitu ya, kayak ini misalnya OMA langsung dari headquarter Rotterdam meminta saya untuk memasukkan istilahnya di pitching gitu ya, mau nggak masuk masuk OMA dan ketika kayak gitu kita posisi masuknya itu nggak dari bawah gitu ya. Jadi sudah nggak posisi gitu. Tapi at the end of the day saya juga sudah nggak tertarik juga sebenarnya gitu ya. Sudah tahu lah nanti ujung-ujungnya kemana gitu ya. Eh, yang lainnya kemudian mulai dapat undangan ya misalnya ini ya ini kompetisi, ini tender dari Sydney kita dapat undangan. Ada tender ini mau ikut atau enggak. Jadi sudah kita udah nggak daftar lagi ya, tapi diundang-undang terus diundang gitu. Padahal ya mereka nggak tahu gitu loh bahwa kita sebenarnya nggak gitu-gitu amat gitu loh. Bahwa ya gitulah nanti saya akan buka semuanya ya apa yang terjadi itu kan cerita wahnya di depan nanti saya akan cerita bagaimana dapurnya gitu ya. Nah penting untuk kita tahu dapurnya. Nah yang kedua yang terakhir adalah untuk menjawab apakah itu worth it, tetap menurut saya worth it. Nah salah satunya ini ketika kita berhubungan baik dengan klien, mau dimulai dari manapun termasuk kompetisi misalnya ya, itu akan selalu worth it gitu. Kenapa? Karena hubungan baik itu akan terus berlanjut. Nah, contohnya adalah ini. Ini Project 133 Surya University Maja Master Plan ya. Jadi kompetisi ini tahun 2013, ini kompetisi paling lama yang diselenggarakan IAI ya, 1,5 tahun baru selesai karena ada dispute di dalamnya. Ini adalah sayembara IAI pertama dengan hadiah lebih dari 1 miliar. Jadi banyak sekali yang mau ikut menggunakan SKA Pak Andi. Ini arsitek Brawijaya Angkatan 92. Dan kami bisa menang juara 2.
ketika juara satunya itu adalah Pak Karyadi, ya, Profesor Karyadi dari Unpar. Tiga empat limanya itu timnya Pak Baskoro Tejo, Pak Andi Siswanto. Kalau tahu yang eh, sebelum ada sayembara IKN itu sudah ada rancangan IKN-nya dulu ya, yaitu terus yang kemarin menang eh, share prize juara duanya Istana Wapres ya tanpa juara satu dengan Xiao itu adalah Pak Andi Siswanto. Dan yang satunya lagi Bu Dian Damayani dari ITB gitu. Saingannya kelas kakap semua gitu ya. Nah, dan kita bisa bisa ikut ya dan itu pesertanya ya kita doang gitu sebenarnya. Maksudnya yang di tim gitu ya. Dan sayembara yang tahun 2013 ini berlanjut terus menjadi proyek gitu ya untuk kampus Maja melanjut lagi ke Kompleks Tenjo ya. Padahal kita nggak juara satu. Nah, kok bisa gitu ya? Bagaimana itu? Nah, ya nanti akan saya jelaskan. Nah, sayembara ini juga unik ya karena hitungannya dari matematika. Saya nggak akan menjelaskan ya karena ribet nanti lama yang 1 jam sendiri bahas matematika ini. Nah, ini adalah temuannya Prof. Yohanes Surya yang namanya Surya Golden Ratio. Intinya dari hitungan matematika ini ketemu apa fraktal geometri yang kemudian dia minta ini dirancang jadi bangunan. At the end of the day, intinya adalah di TOR yang dikembangkan oleh SU, Surya University dan IAI, di situ sebenarnya udah ada desain rancangannya. Rancangannya kayak gini ya. Ini ada rektorat, rektorat ini berapa lantai ini. Jadi ketika dari 5 besar, 4 tim yang lain itu mengikuti TOR. Gini ya. Jadi ini istilahnya kalau di apa SketchUp itu full push ya. Kalau di zaman kita kuliah anak AutoCAD itu extrude ya. Zaman sekarang anak-anak nggak tahu extrude. Saya bilang gitu loh, ya nggak bisa gitu. Arsitek itu mikirnya 3 dimensi, bukan 2 dimensi, bukan denah terus dinaikkan gitu. 4 tim yang lain itu mengikuti ini persis, tapi mainnya adalah ornamental, dipasang kayak gini lah. Ada lah yang cerita api, elemen, ada yang cerita macam-macam lah gitu. Tapi menurut saya itu tidak arsitektural. Kita mikir dari awal itu harus sudah 3 dimensi. Akhirnya kita rombak ya, Tor nggak kita ikuti ya, kita bikin sistem struktur baru gitu ya. Nah, mereka kan bilang maunya kampus ini dengan teknologi terbaru. Teknologi terbaru itu apa? Ya, kita bilang waktu itu teknologi terbaru itu adalah CCTV ya. Jadi ini ada main building. Kita bikin sistem struktur baru ya, cangkang gitu. Tapi yang kira-kira murah gitu. Nah, studinya ada studi market. Nah, ini marketnya yang mengerjakan anak-anak himpunan. Waktu itu yang mengerjakan Samuel, Wisnu ya. Nah, ini pesan di himpunan ini. Kita kan tim anu ya bonek ya, nggak punya modal gitu ya. Pokok murah-murah ya dikerjakan di himpunan. Jadi dan ini marketnya besar, bisa di apa namanya? Bisa dibongkar pasang. Ini saya bawa berdua ke Jakarta naik kereta api sama Dedi Nurmansyah, itu partner saya lama di angkatan 2002. Paketnya yang bikin angkatan 2008 di himpunan bongkar pasang. Jadi yang lain bikin market kecil-kecil, kita punya market besar. Yang lain bikin market cantik ya, kita cuma market ini, tapi marketnya adalah market struktur gitu. Nah ini heboh langsung, karena kita kasih market ini separuh tampak gitu ya, sebelah sononya tampak, dari sini tampak, tapi dari sebelah sini ini potongan untuk menunjukkan struktur aslinya gimana. Nah ini heboh langsung dan karena besar sekali marketnya gitu ya, begitu dipasang. Nah, di situ langsung menjelaskan gitu bahwa struktur aslinya menggunakan kremona jembatan gitu ya. Ini nyambung ke kremona jembatan, tapi tetap ada core-nya. Nah, core-nya supaya dia lebih mudah akses naik turun dan pengikat kremonanya. Jadi dia dia mudah. Dan kalau dia strukturnya itu piercing through the building, ya nggak apa-apa gitu, biasa aja gitu, biarin aja. Nah, gara-gara proyek ini akhirnya panjang ceritanya ya. Jadi 2012 kompetisinya dimulai, 2013 mendekati akhir baru selesai juara 2. Kenapa kok bisa lama? Nah, nanti sesi tanya jawab unrecorded ya. Sesi unrecorded nanti saya jawab kalau ada yang mau tanya. Tahun 2014 itu pengembangnya Sinarmas waktu itu nggak salah pimpinannya Pak Hiramsyah kalau nggak salah mengatakan bahwa yang juara satu ini nggak mungkin dibangun karena pasti over budget. Akhirnya mereka milih dari Sinarmas, akhirnya dipilih punya kami, terus dipanggil, terus waktu itu karena dananya terbatas, saya bikin riset center di SU 2014 sampai 2016 untuk sebenarnya itu ya bahasanya keren-kerenan ya kayak riset struktur padahal hasilnya enggak juga ya. Itu ya cuma setahun sekali ketemu kongko-kongko gitu ya. Bahasanya aja keren gitu ya. Nah, intinya kita nunggu sampai modalnya siap. Pada akhirnya modalnya siap tahun 2016 pindah lokasi, akhirnya kita di hire untuk mengembangkan
master plan-nya ya. Jadi ini dan itu sudah ada master planner besarnya dari Shanghai Design Institute, fundingnya dari China Construction Bank. 2016 terus proyeknya bubar lagi, 2018 kita di hire lagi. Ya apapun itu proyek itu kalau bubar ya udah bubar aja, bubar baik-baik. Tapi bukan berarti kita terus musuhan gitu ya, enggak, biasa aja gitu ya. Jadi sampai sekarang saya masih menjaga hubungan baik gitu ya dengan Prof. Yohanes Surya. Nah, ini yang kontrak 2016 itu perancangan zona inti kampus ya, besar ukurannya plus minus 64 hektar. Yang dirancang ada 12 item, master plan infrastruktur, dasar, terus sistem transportasi, site engineering, hardscape, softscape ya, terus bangunannya ada 7 bangunan utama ya, main building, research center, learning center, open stadium, sport center, dan akuatik ini ya. Terus ada main auditorium dan contemporary art. Terus ada library. Sama yang terakhir ini ada taman gitu ya. Ini tim besar juga ya yang mengerjakan. Nah, tapi yang membedakan adalah desainnya nggak stay gitu ya, nggak kayak gini gitu ya. Kayak waktu kita kompetisi kan sifatnya kayak gini. Begitu kita masuk ke project gitu ya, ini saya ambil contoh bangunan intinya aja ya. Ini benar-benar didevelop sehingga supaya dia siap dibangun langsung. Jadi kita sudah tahu betul bagaimana cara membangunnya ya. Gambar ini sudah detail sekali sampai baja itu cara masangnya gimana, sambungannya seperti apa. Kalau dia mau mau fabrikasi sudah ada ukurannya, profilnya apa aja itu sudah ada semua. Jadi sudah sampai sedetail ini gitu ya. Jadi proses-proses sambungannya, kremonanya, ketemunya di mana, dampernya di mana, terus sistem kita juga punya tim kami itu waktu itu ada IT dan apa elektronik gitu ya. Jadi bikin sistem jendelanya gimana, yang dia nggak perlu ya, ya kayak gitulah ya. Jadi kayak gitu. Jadi proyeknya itu benar-benar udah siap untuk kemudian bisa didevelop dari desain development menuju DED gitu. Nah, render ya penting. Ini semua pekerjaan kami itu hampir semuanya yang render selalu sama, Dedik Nurmansyah ya di angkatan 2002 itu. Ini beberapa bangunan yang lain. Ya intinya proyeknya tetap nggak jalan karena kehabisan dana lagi gitu ya. Tapi ya itu biasa gitu loh. Jadi bukan berarti itu semua sia-sia karena kami waktu itu dibayar sangat mahal ya dan nanti kok mau tanya berapa ya nanti kalau sesinya sudah sesi tanya jawab yang tidak direcord bisa kita bahas. Oke, yang berikutnya adalah itu tadi ketika kita kompetisi ya. Jadi menurut saya kompetisi itu worth it gitu loh. Kita bicara itu tadi begitu dapat satu kontrak kerja itu kontrak pertama tanda tangan itu untuk ikut 10 kompetisi UIA masih bisa gitu ya jalan lagi. Bisa dapat 10 lagi gitu ya untuk satu kontrak. Tapi ya itu harus berdebar-debar ya spot jantung. Wah, ini duitnya habis lagi. Ya udah, duitnya habis ya kita ngiri lagi gitu ya. Duitnya banyak untuk kompetisi itu biasa aja gitu, naik turun gitu. Oke, dari situ terus kita menuju ke konsultan ya. Dari kompetisi ada ini ya, jadi profil ya, gaya-gayaan ini waktu masih kuliah sampai sebelum lulus Office of Strategic Architecture Malang bikin kantor sendiri, tapi ya ini ilegal gitu ya. Baru tahun 2008 saya lulus, saya kerja di Makassar. Ini juga lucu, waktu itu saya nggak pengen kerja di arsitek ya, karena sudah capek gitu ya. Akhirnya eh, saya itu kerja di konsultan pengairan ya, lucu kan? Saya kerja di konsultan pengairan itu karena apa? Gajinya besar. Saya pengen tahu kantornya itu kecil, kerjaannya itu di Makassar itu kerjaannya bikin bendungan gede-gede. Nah, saya tuh pengen tahu bagaimana memanage konsultan kecil padahal proyeknya itu besar-besar. Terus saya pengen tahu bagaimana pengairan, anak pengairan itu menguasai hampir seluruh proyek di seluruh Indonesia. Itu gimana caranya gitu. Ya itu saya pengen belajar itu ya, fokusnya di situ. Kerjanya nggak arsitektural sama sekali ya. Malah bos saya itu seneng sekali itu karena apa? Dia tender tender bendungan, gambarnya dirender. Wih, saya seneng loh, you animasinya gitu ya. Tapi poinnya itu penting untuk kita kadang-kadang itu kalau jenuh ya udah jenuh aja, nggak usah diterusin gitu ya. Itu ya itu bisa gitu ya karena waktu itu kan masih single ya. Kalau sudah married ya nggak bisa. Terus setelah itu saya dicutik ya, diambil oleh PT Bijak Manunggal Lestari. Nah, kalau teman-teman yang terutama di Jakarta biasa mengerjakan proyek-proyek Banggar,
proyek-proyek DAK pasti kenal nama ini ya. Saya kenal ini 2010-2011 untuk KSO Jogja sebelum kemudian dibawa ke main office di 2012-2013 di Jakarta. Sebelum akhirnya udah saya bosen, udah saya tinggal semua terus saya pindah ke Denpasar. Karena ya salah satunya waktu itu karena banyak dibantu oleh Orisa Angga Irawan, anak 2002, terus di sana juga berkumpul teman-teman deket ya, ada Dedi, ada Tio, waktu itu 2002 semua masih ngumpul di sana kayaknya enak gitu ya. Jadi ya kita punya tabungan sedikit ya udahlah kita akhirnya tinggal semua pindah ke Bali gitu. Nah, akhirnya kita buka lah Office Strategic Denpasar itu cukup lama. Dalam 2014 sampai 2018 itu kami banyak dibantu anak-anak angkatan 2008 ya, gantian-gantian itu Nelsa, Wisnu, Samuel, Nying-Nying. Terus juga 2002 siapa namanya? Hairil itu sering bantu kami gitu ya. Jadi itu dan termasuk yang anak lainnya ya, anak elektro, anak sipil itu banyak yang bantu kami juga. Nah, kemudian bangkrut, terus pulang ke Jawa Timur ya, ke Surabaya. Terus sebelum saya kemudian memutuskan untuk apa ke desa gitu ya. Nah, gimana cara startnya ya? Startingnya itu ya standar gitu ya. Kita tuh nggak ada yang mestinya gini. Saya tuh bercerita dalam ranah orang yang nggak punya modal ya, modal nggak ada, modal dengkul, sama tidak punya privilege ya, tidak punya privilege. Jadi kita kalau mengambil contoh itu harus hati-hati ya. Jangan contohnya saya juga bisa gitu. Tertiba wis privilege-nya nggak karu-karuan gitu. Ya, wis angel startmu nggak bareng gitu. Jadi ya standar gitu ya. Punya ijazah, walaupun ijazahnya ya udah nggak payu ya, 7,5 tahun kuliah, ikut IAI, IAI saya itu ditandatangannya Pak Endi Subiono, penandatangannya tahun 2010, 2010, kalau nggak salah ngurusnya bareng Farid pas itu, tapi Farid lanjut, terus habis itu kan saya terus banyak di luar ya, jadi akhirnya saya keteteran. Saya balik, Farid udah punya SKA, punya gini, teman-teman ini saya masih belum punya apa-apa. Ya, dan mau mulai lagi juga udah males. Terus zaman dulu jadi penting untuk kita punya apa AutoCAD yang certified karena itu dipakai kerja ya. Jadi mau nggak mau kayak gini ini menyebalkan, tapi ya mau nggak mau perlu gitu ya. Saya sekarang malah jadi sering ngumpul sama Pak Endi Subiono lagi urusan tim ahli cagar budaya gitu ya. Nah, terus yang berikutnya kalau kita bicara konsultan modal dengkul itu tadi, nggak ada itu pekerjaan itu teamwork ya, nggak ada orang satu star arsitek itu ya itu rata-rata ya beda lah. Apalagi ya kita yang babat alas itu ya. Jadi misalnya ini ya saya ini second line yang waktu itu banyak partner itu ada Dedi, ada Hairil, ada Orisa gitu ya. Dan ini maksudnya itu mereka yang memang sudah punya dalam tanda kutip usahanya sendiri gitu ya. Kalau Orisa dulu saya ke landscape, Dedi itu khusus visual artis, ya akhirnya Orisa sibuk, Dedi merangkap dan lain sebagainya. Jadi kita tuh punya spesialisasinya masing-masing. Jadi kita tuh bisa kerjasama gitu ya, nggak perlu gontok-gontokan rebutan proyek juga. Terus backbone-nya ada di kalau yang terakhir ya di Wisnu. Kalau nggak ada Wisnu ya nggak ada yang jalan proyeknya gitu ya. Itu terus eh, ada terus ada beberapa yang saya selalu menghargai rekan-rekan yang dulu datang dan pergi. Walaupun mungkin nggak banyak pekerjaannya ya kayak yang di awal-awal itu ada Fembi, ada Pras, ada Zulfahmi itu cuma sebentar sekali dan kalau nggak salah prosesnya waktu itu hanya hanya apa namanya eh, kompetisi aja, tapi yang serius itu tadi ya. Yombon ini yang agak beberapa kali ikut ya sama Najib. Ini yang di tengah istri saya gitu ya. Terus ada yang lama, lumayan lama itu ya. Oh ini empat ini ya Wisnu, Nelsa, Reza, sama Samuel. Ngomong Reza nggak enak ya. Sama Samuel. Terus ya saya yang agak kasihan ya sebenarnya Erwin ini datangnya itu terakhir-terakhir dan agak kurang beruntung lah ya. Dia cuma sebentar terus menjelang kami bangkrut. Terus gimana sistem operasinya? Itu terserah kita suka-suka kita ya. Kita mau bikin brand mau gini gitu mah suka-suka ya. Kita punya satu studio yang sifatnya memang arsitektural gitu ya. Terus habis itu kita punya lab ya. Ini yang kemudian dikerjakan sempat dipegang oleh Nelsa. Terus sebelum Nelsa berangkat S2 ke Inggris, terus dipegang oleh istri saya. Terus kita punya workshop ya, yang sifatnya itu perintilan-perintilan ya, detail skill dan ini produksi, ini dipegang oleh teman saya di Tulungagung gitu ya, anak sipil 2000.
Yang kemudian ya tiga ini itu bisa bekerja sama dengan misalnya The Logic ini geng anak-anak sipil ya konsultasi sipil atau ini yang kemudian literally kita punya workshop fisik di Tulungagung dan produksi beberapa hal yang sifatnya untuk proyek kami sendiri gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah partner forever ini ya sampai sekarang Dedik Nurmansyah yang juga akhirnya memutuskan pulang ke desa gitu ya. Ini untuk landscape dan visual art. Untuk kompetisi itu ya sama ya, timnya banyak gitu ya. Pokok atur-atur lah, yang penting bisa ikut lah gitu ya. Nah, ketika kita sampai konsultasi begitu, terus proyeknya seperti apa ya? Saya langsung ambil yang key proyeknya aja. Salah satunya menurut saya ini ya, proyek yang paling buat saya itu memuaskan ya. Jadi ini proyek Sant'Angelo Bando ini sampai 3 tahap ya, sampai sekarang belum selesai, nambah terus gitu ya. Ya, yang pertama rumahnya, terus yang kedua adalah woodworks, yang ketiga adalah landscape extension ya dari 2013 sampai 2020 COVID terus ini mau jalan lagi. Lokasinya ada di Bethesda di Maryland, USA. Konteksnya ini adalah rumah perumahan mantan-mantan menteri, direktur World Bank ini di fringe-nya Washington DC ya, orang-orang ex Gedung Putih ya. Jadi kalau waktu saya survei ke sana itu kalau lari pagi ketemunya, saya ketemu Hillary Clinton, ketemu orang-orang kayak gitu ya. Eh, Rumahnya ini sudah ada, ini Victorian House, umurnya sudah 100 tahun. Nah, kalau di sana itu ada aturan, kalau 100 tahun dia harus dihancurkan, gitu ya, karena nanti berbahaya building codes-nya banyak sekali. Nah, ini apa namanya klien kami ini Amit Bandu ini pertama kali datang ke saya sebenarnya nggak hire arsitek. Dia hire orang yang bisa bangun kinco. Kinco itu adalah semacam rumah kayu kecil gitu ya. Karena dia suka culture ya. Jadi klien ini yang suaminya Mr. Amit Bandu itu orang India tapi terus pindah ke Amerika Serikat ya. Jadi dia udah warga negara sana. Istrinya orang Argentina gitu ya. Jadi mereka berdua ini sangat cultural minded ya, sangat suka pernak-pernik cultural gitu ya. Jadi langsung cocok gitu ya. Dia pengen pertama itu pengen bikin joglo di sana di Amerika Serikat. Awalnya ada desain dari arsiteknya dia tak bilang kamu tuh arsitek tuh dari Amerika nggak ada yang gambarnya lebih bagus dari ini apa gimana gitu ya. Ya ini saya nggak cocok gini gini. Gini. Terus saya bilang ya meskipun saya itu suka arsitektur Nusantara, tapi bukan berarti kita bangun joglo di Amerika Serikat ya gak cocok ngono. Sampai sana ya iso gak diso digawe iku joglo nih ngono. Karena 4 musim itu ya dan lain-lain. Nah, waktu itu terus akhirnya kita ngobrol. Terus saya cerita, ini loh, yang Amerika Serikat itu Pak Amin itu, ono jenenge Frank Lloyd Wright. Dengan dia ini, Prairie Style itu, dia usaha untuk menciptakan vernakular arsitektur Amerika asli yang nggak ada hubungannya dengan Eropa. Ini ada banyak orang, salah satu pimpinannya adalah ini. Loh, harusnya kamu itu melihat itu. Amerika Serikat tuh punya arsitekturnya sendiri yang non-Eropa. Itu yang harusnya kita explore Frank Lloyd Wright. Nah, karena beliau ini klien yang sangat mengasihkan ya, akhirnya oke gitu. Nah, eh, biasanya kita di Indonesia itu seneng ya kalau dapat proyek arsiteknya orang luar, terus dia cari arsitek lokal ya. Ini kebalik ya, saya cari arsitek lokal Amerika Serikat gitu ya. Jadi ini wah ini nggak cocok. Saya cari yang lainnya nggak cocok ya. Ini yang paling cocok walaupun akhirnya tengah jalan mengundurkan diri ganti orang juga ya. Tapi lucu itu kita jadi prinsipal yang cari partner lokal gitu ya. Saya soalnya nggak suka banget itu kata-kata itu partner lokal itu. Kita ada di Indonesia, kita jadi partner lokal itu kesannya merendahkan gitu ya. Tapi at the end of the day asik juga kita kerja di Amerika Serikat, kita cari partner lokal gitu ya. Ya, ya, akhirnya itulah ya, akhirnya bisa-bisa aja gitu. Ini rumahnya ya, rancangannya gitu. Intinya sederhana. Jadi waktu rumah itu mau dihancurkan, waktu saya wawancara, ini kan gini ya, spesifik sekali kasusnya. Mereka ini tipe orang Asia Amerika Latin ya, bukan orang Barat banget. Anaknya 4 ya, banyak. Dan waktu itu yang paling kecil sudah SMA kelas 3 sudah mau keluar, mereka keluar rumah maksudnya. Kalau dan mereka berdua ini sudah mau pensiun gitu ya. Jadi cari retirement house. Pertanyaan nomor saya waktu itu adalah dari rumah itu kamu sebenarnya ada yang nggak suka nggak? Enggak, kita sebenarnya suka rumahnya. Oh ya, opo nggak dibangun ulang aja ngono. Ya ojo rek ngono. Masa dibangun ulang ya. Intinya akhirnya kami menawarkan konsep rumah yang pertama, rumah induknya itu tidak merubah struktur asli yang lama. Dia dibangun karena dia rumah ini
dua lantai, tapi kalau dari depan kelihatannya cuma satu lantai karena dia kontur dalam ya turun ke belakang. Jadi di belakang ini dua lantai, tapi di depan cuma satu lantai. Nah, struktur aslinya yang di bawah tanah atau di lantai satu di sebelah sini itu masonry, masih kuat ya. Itu nggak perlu dibongkar. Yang dibongkar itu yang konstruksi kayu. Itu masih kuat. Ya sudah, kita membangun rumah yang baru tepat di atas pondasi dan kolom yang lama. Ya, ini salah satu berkahnya saya dulu di Takenaka. Saya selalu jeli dengan struktur gitu ya. Jadi terutama existing struktur. Nggak perlu ini kita bulldozer nggak. Kita ikut yang lama. Ya. Selain juga ini ada banyak sekali aturan-aturannya ya. Ini dulu kita setelah selesai dokumen-dokumen dari arsitek lokalnya kita bikin ulang. Ini kalau nggak salah yang drafting gambar kerjanya eh, Samuel. Samuel tanya waktu itu Mas sembuh lah. Samuel wis mbok kira-kira ae lah. Aku wis mumet ngono. Akhirnya dia bingung-bingung dhewe tak kei kumpulan peraturan ya paling nggak didelok ae dikira-kira kan ngono. Sing penting iku IMB-ne wis metu ngono lho. Gambar iku gak nek digawe ngono. Nah, itu tapi ya intinya gitu ya tetap harus ada gambar kerjanya itu tapi saya jujur saya nggak pegang sama sekali yang pegang Samuel semua itu ya. Ya, nah, tapi poinnya begitu ya. Kita membangun ada extension ya, terus kita expand landscape-nya gitu ya. Jadi bangunan aslinya ini itu hanya kotak, gini ya, bangunan aslinya ini sini terus dia nambah ya. Nanti ada 3D-nya, oke ya. Nah, nih, oke. Sekarang kita lihat 3D ya. Jadi ini aslinya itu seperti ini, yang di bawah tanah ini. Ini asli awalnya ya. Kita nggak rubah sama sekali. Kita cuma nambah extension ini. Jadi ini lantai satu di belakang, tapi basement di depan. Ini lantai satu depan, tapi lantai dua di belakang itu ini terus ditambah ini namanya kinco yang kita produksi di Tulungagung. Yang bikin namanya Hairil Junaputra. Ini orangnya ada di sini nih, gitu kan, angkatan 2002. Terus kita tambah lagi satu yang sifatnya unsur vertikal, urusannya sama Frank Lloyd Wright tadi. Ada satu di sini. Tapi strukturnya yang ini aslinya, asli semua. Gitu ya. Jadi intinya itu. Kinco ini ya kita fabrikasi eh, semua ya dikirim total dua kontainer dari sini. Kontainer besar ya, 40 feet bukan 20 feet. Dan kontainernya itu kayunya merbau, Papua ya, kayu paling mahal yang ada di Indonesia. Dan ini setelah dihitung semua beratnya 18 ton gitu ya. Jadi ini, nah kalau kita sudah di proyek model kayak gini, nggak mungkin kita beli di toko kayu, rugi nggak kuat gitu. Belinya harus langsung gelondongan ya, supplier, ini partner-partner sipil saya, dipotong gini, terus fabrikasi, dicoba, ini workshop kami di apa di Tulungagung gitu ya, sampai jadi di assembly, setelah di assembly dibuka, dibongkar semua, di packing semua. Nah, ini bagiannya Wisnu nyateti satu-satu ya. Ini page nomor satu, nomor dua, nomor tiga semua. Ya, itu mbok ruwet-ruwet ya. Dia bingung. Masih kipi ya, mbok urusanmu pokok. Aku pokok ngerti ini beres. Klien kita ajak ke Tulungagung jalan-jalan, wow senang ya lihat barang murah-murah. Dia beli ini bathtub, dia beli skalap lah ya. Ini isinya 4 orang gitu ya, gede-gede kirim semua ke Amerika gitu ya. Ini karyanya Hairil juga ini ya, gitu. Nah, sementara saya berangkat ke Amerika Serikat mempersiapkan ini gitu ya. Jadi ini terus waktu itu kan gini, oh sini nggak mungkin ini bisa gini-gini. Pertama kan kayu, gampang. Terus dia bilang, Anda belum tahu yang namanya ironwood ya. Ironwood itu setelah dihitung 18 ton. Bingung dia, hah cuma segitu 18 ton. Gimana sistem strukturnya ini? Gini. Setelah dihitung, kolom nggak masalah gini. Tapi at the end of the day, tadinya kita mau pasang kolom-kolom di tengah. Akhirnya justru lebih sederhana kalau dia pakai bearing wall dan kita punya balok. Balok ini jaraknya setiap 80 cm. Saking beratnya barangnya itu. Jadi ini H-beam pretension jaraknya itu 80 cm untuk menahan beban 18 ton. Ya udah, pakai itu aja. Oh, dihitung lebih murah gitu ya. Nah, kadang-kadang kayak gitu, kita nggak tahu gitu. Ya itu kita serahkan ahlinya, dihitung-hitung-hitung, bos lebih murah gini, ya wes atur. Assembly ya, nah, ketika kita mulai assembly, kita sudah ganti konsultan lokal karena dia sudah nggak mampu itu ya. Akhirnya ini barangnya sudah sampai dan nggak mungkin kita pakai sistem sambungan kayu Indonesia ya. Jadi itu semua pakai baja itu yang rancang apa namanya Hendri arsitek sipil Brawijaya angkatan 2000.
pasang ya biasa melewat-melewat sedikit dipaksa dikit lah. Dia kan bilang ini kok nggak pas gitu. Standar orang Amerika sih nggak apa-apa bos, tarian lah pas-pas gitu. Aslinya aja nggak pas gitu. Ya kan? Tapi nggak apa-apa bos, yang penting tadi gitu. Ya akhirnya jadi juga gitu kan. Nah akhirnya dari yang mereka tadinya mau punya apa namanya joglo itu berubah ya dari prairie style ini ya ketika udah jadi sebagian menjadi bangunan yang under budget. Jadi dia menyiapkan budget, bangunan kami itu hanya memakan 3/4 budget dari yang dia sediakan. Kenapa kok gitu? Karena strukturnya banyak yang dikonserv, padahal atasnya berubah. Nah, apa yang berubah? Saya cerita balik lagi ke sini. Oke, ideanya adalah ini adalah rumah utama, ini adalah kamar gitu ya. Jadi ini ada beberapa ruangan kita jadikan satu jadi yang namanya main room gitu ya. Main room ini ada tempat tidur di sini, ada perapian di tengah, terus ada apa namanya ruang duduk-duduk yang bisa melihat ke sana ya, ke hutan di sana. Di sini ada 2 kamar mandi, yang laki sendiri, yang perempuan sendiri, nggak mau jadikan satu mereka ya. Tapi itu ada alasannya. Alasannya kenapa? Kalau kita dipanggil meeting penting, World Bank, IMF, White White House, kita begitu ditelepon, kita harus sampai sana kurang dari setengah jam, nggak bisa mandi gantian. Oh ya wis, masuk akal gitu kan. Kamar mandinya sendiri-sendiri. Terus kita punya living area. Living area itu ya makan semua-semua itu ya. Terus di sini ada yang perempuan tuh punya ruang meditasi, kalau yang laki punya library. Dah. Nah, yang lainnya ini ruang servis ya, dapur kotor. Di sini ada dapur bersih, dapur kotor yang ke sana, terus aksis ya karena eh, pintu utamanya ada di sini, tapi biasanya orang masuknya dari sini. Aksis menuju Kinco. Nah, di sini garasi dan lain-lain. Terus di sini ada yang namanya separate unit ya. Jadi kita punya satu unit di sini kita ada kamar mandinya sendiri, kamar mandinya sendiri di atas ada unit sendiri. Ideanya apa? Kan dia anu nih orang tua yang anak-anaknya sudah keluar rumah. Ideanya gini, rumah ini begitu ditutup pintunya ke sini, sudah yang lainnya mati. Jadi rumahnya jadi kecil, cuma ini aja. Dan dia bisa berfungsi seperti rumah sepenuhnya. Yang sisanya ada ini istilahnya extended unit ya, satu, dua, tiga, ini satu, dua, tiga, itu lengkap kamar bisa hidup sendiri. Dan yang akhirnya mereka lakukan adalah eh, bangunan ini tadinya itu kan untuk 3 kamar anak. Kenapa kok tiga? Padahal kan dan ini full unit ya, jadi masing-masing punya pantry sendiri dan punya kamar mandi sendiri. Kenapa? Karena nanti kalau dia datang ke situ bawa istrinya, bawa anaknya, kita bisa pesta kayak gitu-gitu. Tapi at the end of the day lucu gitu ya. Anaknya kan 4, anak yang kecil sendiri nggak mau dibikinkan unit. Alasannya kenapa? Kan kita punya hutan di belakang. Aku bikinkan aja nanti unit di tengah hutan sana. Ya ini memang antik ini anaknya yang terakhir sendiri ini. Dulu ya kalau main ke Bali tidur di rumah saya diajak jalan-jalan sama Wisnu, dia yang paling paham lah bagaimana anehnya ini ya. Tapi unik gitu ya, unik. Anaknya ini unik beda-beda gitu ya. Nah, idenya seperti itu dan akhirnya kalau di Amerika Serikat dia bisa drafting kontrak karena ini tempat yang sangat-sangat prestisius, akhirnya bisa dikontrakkan. Jadi dia bisa 3 unit ini dikontrakkan dalam setahun 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Minus 1 bulan libur musim panas dan 1 bulan musim dingin. Ketika libur musim panas, musim dingin, yang ngontrak itu pulang ke orang tuanya masing-masing. Dan anak-anak mereka akan datang menghuni rumahnya itu. Jadi sudah rumahnya itu under budget, rumahnya menghasilkan uang. Gitu. Ini kan bangkir ya. Saya juga nggak pernah kepikiran gitu. Terus dia bilang, bingung nih aku. Aku bikin rumah, nggak duitnya tambah habis, tambah banyak itu. Oh, ya sudah, terus gimana ini? Ini kita masih ada uang, gimana? Oke, pintu mau diganti semua. Saya mau pintunya dari Indonesia semua. Nah, kan orang surah suka dia kan gitu. Akhirnya kita belanja kayu lagi. Nah, ini yang mengerjakan Hairi lagi. Tapi sekarang partnernya bukan di Tulungagung, dikerjakan di Malang. Manajernya adalah Hengki, angkatan 2002. Belanja lagi gitu ya. Jadi belanja kayu lagi, bikin pintu gede-gede ini, jendela. Jadi ketika udah selesai, semua pintu di rumahnya yang internal itu dari Indonesia semua, dikerjakan di sini, di Malang. Ya, workshopnya nggak jauh dari sini kan. Di, di situ gitu ya. Ini dikirim, ini nggak tahu ini satu kontainer apa 2 kontainer ini dulu ya. Dua ya, 2 kontainer. Berarti total kita kirim 5 kontainer karena ada satu kontainer lain itu yang isinya adalah batu-batu itu dari Tulungagung. Tapi itu kan bertahap ya selama sekian tahun. Pintunya dari Indonesia semua. Ini karyanya Hairil dan Hengki. Nah setelah jadi terus ini pas pertama kali kita ndredeg ya, wah ini kayunya
bengkok nggak nih kena musim salju? Ternyata nggak. Ya, sakti ternyata kayaknya. Sampai sekarang nggak bengkok sama sekali. Gitu ya. Dan ini kolam renangnya, ya ini proyek yang terakhir. Dan ini adalah lampu-lampu yang kita kasih gift ya. Mereka senang banget. Ini beli di Tulungagung, harganya 150.000 rupiah. Ya, dikasih ke mereka, mereka, oh, it's so beautiful gitu ya. Ya, ya, ini saya bilang nih, oh, karya Tulungagung itu tuh Amerika gitu kan, gitu ya. Nah, itu contohnya gitu ya, yang contoh happy-nya. Tapi ada contoh yang nggak happy juga ya. Misalnya ini renovasi Amanusa. Jadi ini Amanusa itu satu grup aman ya. Jadi di Indonesia ada 4 yang terkenal itu Aman Jiwo di Jogja, Aman Kila, Aman Kila di Bali, Aman Dari di Bali, Aman Wana di Moyo. Terus ada satu Amanusa ini. Amanusa ini dia tidak terbuka untuk umum dan sifatnya adalah villa gitu ya, bukan hotel. Nah, ini ada existingnya dan ini mau di rebranding. Ya, akhirnya udah kita kirim. Ini timnya yang mimpin Hairil juga. Kalau nggak salah ini Hairil ini. Hairil, Wisnu, Samuel, Reza. Nying Reza. Ya, jadi anak-anak turun ke situ mengukur semuanya ya, diukur semua, terus kita gambar ulang. Gitu ya, ini keren sekali sih. Nah, ini ada Reza ini di sini. Ya, nah, aslinya ini adalah rancangan Kerry Hill gitu ya, Kerry Hill. Terus, nah ini adalah existingnya ya. Jadi aneh sekali ini memang. Ini masuknya dari sini, parkir. Ini ada eh, pavilion pembantu gitulah ya, istilahnya servis. Terus ada dapur kotor gitu ya. Nah orang itu masuknya dari sini. Aneh ini memang. Ini terus dia ada dua istilahnya full fixture gitu ya. Jadi ini ada kamar, kamar ya. Kamar itu isinya ya kamar mandi, ada kamar mandi, kamarnya sendiri dan kamar tidur, ada kolam renang, terus ada di sini juga ada ini 2 lantai ya, 2 kamar sama di atasnya itu ada ruang keluarganya lah. Di sini ada library. Nah ini sebenarnya untuk aset dia oke gitu ya, tapi ketika dia mau disewakan bingung juga ya. Maksudnya siapa yang mau nyewa ya, ada 4 kamar, satu villa ada 4 kamar itu jarang banget yang bisa nyewa. Padahal logikanya orang yang membeli aman itu memang udah nggak butuh duit ya. Akhirnya karena mereka mau rebranding ya, dirubah. Akhirnya gimana caranya supaya dia berubah? Akhirnya itu tadi ya, kita selalu bermain dengan existing ya. Jadi eh, ini kita sarankan untuk menambah hanya sedikit ini, gitu ya. Dari sini segini. Sudah, nambahnya ini doang. Nah, kenapa? Karena begitu kita tambah ini menjadi satu compound terpisah. Ini bisa disewakan sendiri. Kenapa gini? Ini ada kolam renang, ada kamar 2, tapi nggak ada istilahnya ruang keluarga, ruang makannya. Kita tambah satu di sini. Yang di sini juga ya, di sini karena ini lebih kompleks ya. Ini sudah satu compound. Yang lucu nanti yang di sini. Nah, kenapa? Nanti saya akan jelaskan ya. Ada kita tambah compound di situ. Nanti akan saya jelaskan. Tapi poin pertama adalah yang perlu kita lakukan, kita perlu merubah akses. Jadi dari sini kita pindah aksesnya dari sini ke sini. Kita buka akses supaya apa? Kita punya compound ke sini, itu terpisah semua. Orang yang mau ke sini, dari sini jalan ke sana. Orang yang mau ke sini, dari sini jalan ke sini. Orang yang mau ke sana, dari sini terus jalan ke sini. Jadi dia terpisah dan benar-benar private. Walaupun strukturnya adalah struktur existing hampir semuanya. Seperti ini, orang mau naik itu ya ke atas. Nah ini ya sekali lagi ini yang grinder Dedi juga ya selalu gitu ya. Jadi ini kita tambahin ini supaya apa? Orang bisa berenang, bisa naik ke atas, bisa makan. Kalau panas ya di sana ada yang tertutup ya yang pakai AC. Nah, ini yang di sisi satunya itu simple ya, karena ini udah existing semua. Jadi ini apa unit, terus atasnya ruang keluarga. Yang ini nggak punya kolam renang, tapi dia punya infinite view gitu ya. Jadi ke sana, kalau sana itu ada lautnya kelihatan. Terus ini kita lubangi. Nah, kenapa? Kemudian kita menemukan bahwa ternyata di bawah sini ada struktur hollow. Aslinya ini nggak ada apa-apa gitu. Nah, setelah kita cek gitu ya, kita turunkan orang sipil, dicek ini masih kuat. Akhirnya kita sarankan kita bikin lagi 2 unit ya, 1 unit di sini, 1 unit di sini. Ini ada biar mataharinya bisa masuk di sini dan di sini gitu ya. Ada kamar mandinya sendiri. Dia unit terpisah, kolam renang baru di bawah dengan ruang keluarganya ada di sini gitu ya. Jadi 3 unit. Gitu. Nah, kenapa kok saya bilang proyek gagal? Karena kemudian sewaktu kita presentasi itu kita dibantai sama operatornya. Oh ya nggak mungkin ini.
dilakukan. Aman itu selalu tertutup gini gitu. Kayak misalnya salah satu yang dia contoh ini. Nggak mungkin kita bikin kayak gini di kolam, karena kolam ini idenya adalah dari sana dia bisa melihat. Gitu ya. Jangan ditambah-tambahi. Oke, intinya kita nggak dapat proyeknya ya, tapi kita sudah dibayar sebagian oleh kliennya, yang dibayar anak-anak untuk melakukan survei. Saya nggak jadi dibayar, gitu ya. Tapi ketika proyek itu berjalan, dibangun sama dia. Gitu. Jadi ya, ya kita nggak dapat proyeknya gitu. Tapi intinya idenya dipakai. Ya, ya itulah gitu ya. Tapi buat saya ya sudahlah mau gimana lagi ya. Tapi ini juga salah satu alasan saya nggak akhirnya nggak dibayar karena proyek berikutnya akan kita bahas. Salah satu kebanggaannya adalah kemudian saya bisa berkomunikasi langsung dengan Kerry Hill sebelum meninggal ya. Kerry Hill ngontak, terima kasih. Desainnya itu sangat-sangat sensitif. Terima kasih sudah menghargai rancangan saya dan saya sangat-sangat pecinta Kerry Hill juga gitu ya. Sayangnya belum sempat ketemu tatap mata gitu ya. Itu hanya via telepon aja gitu. Jadi dia juga merasa dihargai karena menurut saya desainnya luar biasa. Nah, berikutnya adalah Gili Laguna main building. Ini di Gili Trawangan gitu ya. Jadi ini juga ya sama lah. Oh, ini yang terlibat orangnya itu aja gitu kan ya. Nah, ini posisinya di Gili Trawangan. Kalau nggak ada yang tahu, Gili Trawangan itu satu dari 3 pulau kecil di utara Pulau Lombok ya. Ada tiga, Gili Trawangan, Gili Meno, sama Gili Air. Nah, Gili Trawangan ini terkenal sebagai Ibizanya Indonesia gitu ya. Jadi pagi sampai sore diving, malam party sampai pagi gitu ya. Dan itu terus repeat habis itu ya diulangi lagi. Setiap hari seperti itu, partinya di jalan ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi itu memang sudah terkenal sebagai Ibizanya Indonesia. The one place to go for wild party itu kan selalu di situ itu ya. Nah, kita dapat site yang pas di tepi laut gitu ya, ada jalan tapi dia langsung di depannya pantai. Tapi poinnya begini, di Gili Trawangan itu tidak boleh ada kendaraan bermotor. Nomor satu itu. Nomor dua, listrik biarpet alias kadang nyala kadang hidup gitu ya. Terus nomor tiga, ya ini di pulau kecil gitu ya. Gimana Anda melakukan itu? Programnya simple, tidak ada hubungan sama resortnya. Programnya adalah bahwa dia merancang ulang apa membangun semua service area ya ulang gitu ya. Jadi main kitchen, lobby dan lain-lain. Tapi dia juga harus ada tambah program sekolah diving. Pertama gini, bukan sekolah doang ya. Pertama itu diving rekreasional, terus sekolah diving, termasuk IDC 5 star yaitu nilai level tertinggi di dunia itu namanya IDC 5 star yang itu membutuhkan kolam dalamnya sampai 5 meter gitu ya. Pertama, solusinya jelas programatik ya. Kita site-nya relatif kecil ya, dan ini site-nya bentuknya L, nggak enak banget karena di sini ada kolam renang untuk hotel, nggak boleh diapa-apakan. Jadi harus dipisah, kolam kolam sekolah diving sama kolam hotel itu harus dipisah. Site-nya nggak enak banget, tapi intinya kita bisa squeeze semuanya. Intinya di lantai satu semua program hotel dari sini ya, restoran, di atas ini bar, lantai dua ini lobby, ini main kitchen. Terus ini diving areanya ya, jadi yang ya ini mulai dari basah, terus masih semi basah, terus kering kering, terus ini yang lainnya. Jadi ini yang tempat eh, engineering, ini yang tempat jualan. Ini lantai dua ke atas, ini yang buat sekolah ya. Jadi ada 3 kelas dan ini ada ruang kungku-kungku gitu ya. Jadi ini seperti ini, simpel aja ya. Kalau udah kayak gini kita nggak usah mikir terlalu jauh gitu ya, terlalu panjang gitu. Eh, Sistem strukturnya ya sederhana. Kadang kita tuh harus bikin sesuatu yang simpel untuk menjelaskan ke klien. Jadi alasannya ini kayak kita nanam pohon gitu ya. Jadi gini, kita pakai struktur kecil. Istilahnya gini, modul kita itu hanya 6 kali 6. Loh, lah kenapa 6 kali 6? Tetangga kita bisa 8, bisa 12. Karena apa? Kita nggak butuh. Ruangannya kecil. Ya ini kan nutup ini udah 6 kali 6. Nomor satu itu. Nomor dua, dengan kita menggunakan modul 6 kali 6, kita cukup menggunakan struktur double kanal C 12 cm itu sudah sampai ukuran terluar. Kenapa kok kita pakai double kanal C 12 cm? Supaya satu, kita tidak perlu fabrikasi di Mataram karena itu jatuhnya lebih mahal. Kita fabrikasi di Surabaya, kita tidak perlu pakai trailer, kita bisa pakai itu apa namanya? Ini biasa apa itu jenenge? Truk biasa sampai di pelabuhan terdekat, diangkat pakai kapal biasa.
Sementara tetangga kita yang strukturnya 80 kali 60, 60 80 dengan span 12 meter itu harus pakai tongkang sewa dari Kalimantan, gitu ya. Kita cukup pakai kapal biasa diangkat oleh mbok-mbok orang banyak karena strukturnya ringan. Modulnya 3,5 kalau nggak salah, 3,5 ditambah jadi modul panjangnya itu 12 3,5 meter, 12 cm 12 cm. Jadi simple gitu ya. Alasannya itu alasan yang sangat-sangat simple gitu ya. Nah, kadang kita perlu mikir sampai sejauh itu. Nah, kalau cantik atau nggak cantik itu ya masalah finishing gitu. Masalah finishing ya. Intinya gini, kita punya satu big roof ya di sini tempat makan dan lain-lain. Ini kolamnya, ini sudah mentok ya, mau dibur lagi, di demo masih kurang 1 meter. Akhirnya diputuskan ya sudah nggak turun, kita tambah naik ke atas 1 meter. Tapi ya kayak gitu. Nah, strukturnya itu kita rancang sendiri ya. Ini yang rancang Wisnu sama ahli strukturnya kita. Dia di Tulungagung berapa hari itu khusus seminggu khusus membahas struktur saja, fabrikasi. Jadi struktur ini gambarnya harus sudah detail, nggak perlu gambar DED, nggak perlu gambar DED. Kenapa? Karena kita langsung fabrikasi gitu ya. Jadi itu menyelesaikan banyak hal ya. Jadi itu langsung disassemble, pesannya di Sidoarjo kalau nggak salah itu ya. Jadi semuanya serba simpel. Oke. Nah, jadi ini fabrikasi di Sidoarjo dilakukan bersamaan dengan persiapan lapangan ya dan eh, kendala terbesarnya itu adalah apa? Selama kita proses konstruksi, resort nggak boleh tutup. Jadi harus jalan terus. Nah, itu udah ya chaos lah ya istilahnya ini truknya dibawa dari sana, ini sampai di pelabuhan kecil ya diangkat aja orang biasa, orang kecil-kecil gini, dibawa ke sana, assembly gitu ya, assembly. Nah, ini kolam renangnya meng-hire konsultan khusus ya. Jadi bangunan kita itu sangat-sangat ringan ya. Jadi ini kayak laba-laba ya. Jadi dia kecil karena 6 6 6 6 gitu ya. Setelah strukturnya 12 12 double kanal C jadi sangat ringan, tapi kolam renangnya sangat berat ya. Ini kayak bikin bendungan, literally kayak bendungan di rolling terus dipasang strukturnya itu bore pile per 1,2 kalau nggak salah 1,2 meter. Karena dia harus jadi satu semua gitu ya, karena dalamnya 5 meter terus dicor di tempat ya. Nah, ini ketika sudah jadi seperti ini ya. Sudah jadi. Dan ini adalah kolam renang terdalam di Indonesia Timur ya setelah Bali. Ini Gili Laguna yang bisa dipakai sampai IDC 5 star. Nah, bangunannya simple, bentuknya nggak perlu aneh-aneh ya, nggak perlu akrobatik. Kenapa? Karena buat kami yang paling penting itu fungsional ya. Dia bisa melakukan itu bla 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 dipakai. Sisanya apa orang ya udahlah nikmati pantai, nikmati laut itulah. Bangunannya nggak perlu muncul. Tapi ternyata ini jadi masalah di klien. Nomor satu, memang kesalahan utama terjadi karena apa? Kontraktornya kabur bawa lari uang. Ya, which is itu kontraktornya adalah teman saya kuliah, anak sipil 2000 yang sudah kenal belasan tahun. Tapi kita take over proyeknya, ya. Bayangkan konsultan men-take over kontraktor, ya supaya proyeknya bisa selesai. Kita taruh orang, second line-nya bodoh ya, udah repot gitu. Jadi saya nggak tahu kata lain yang bisa menjelaskan selain bodoh gitu ya. Dikasih duit proyek nggak selesai-selesai. Konsultan ke proyeknya sudah minus, konsultan menginjek ya. Bayangkan konsultan itu dibayar untuk kertas, kita menginjek untuk beli semen. Buat saya, kenapa? Saya menghargai klien ya. Klien saya ini orang baik, saya anggap saudara sendiri. Proyek harus selesai. Dan itu habis-habisan ya sampai last man standing itu ada Wisnu dan Erwin ya, dia yang tahu ceritanya bagaimana. Tapi kalau lebih jelasnya nanti kita bahas di sesi hati ke hati gitu ya. Tapi poinnya gini, ini yang sering kita kurang pahami ya. Ini yang paling kita pahami kan ini. Desain arsitek itu pada umumnya ada 4. Preliminary, Design Development, DED, As-Built. Ya kan ini simple. Simple banget. Gini kan ya. Ini ketika kita mau pra-proyek, ini ketika kasarannya ngomong di develop jadi 3 dimensi, ini ketika kita mau konstruksi, ini ketika kita dapat pengawasan lapangan dan membangun sesuai proses pembangunan. Kayak kontraktor di sini. Nah, saya sering nih kemarin saya bilang sama Luli, Luli itu kan sering bilang, "Wah, arsitek itu ngubah-ngubah spek kayak gini kayak gitu ya, nggak tahu lah." Sama, saya bilang kontraktor itu ya enak gitu ya. Kontraktor masuk di proyek, proyeknya udah jadi. Arsitek itu kadang-kadang yang bikin proyeknya gitu. Kontraktor itu tinggal menjalankan gitu. Sementara kita itu berdarah-darahnya udah dari awal, dari berapa bulan sebelum kontraktor datang ya.
Nah, terus, nah ini yang kemudian kita, kalau kita yang arsitek tahu gitu ya, ada konsultan geodesi kalau dibutuhkan urusan tanah. Ya, terus ada konsultan yang lainnya struktur MEP lanskap. Ya, ini in-house jadi satu semua di proyek ini. Terus ketika ini sudah selesai, baru masuk yang namanya konsultan interior, lighting dan lain-lain. Nah, lucu gitu loh. Ketika kita mati-matian berusaha mempertahankan proyek ini supaya selesai, tahu-tahu ada omongan gini, nggak suka proyeknya jelek. Maksudnya gimana? Ya desainnya jelek. Loh, repot ini gitu loh. Kalian tahu ya, kita harus menyelesaikan proyek supaya budgetnya itu nggak terlalu besar ya dari awal. Ini itu yang bikin saya ribet. Kenapa? Karena pada kenyataannya di proyek ini yang terjadi adalah ini. Dan kita mengiyakan dari awal ya. Preliminary Design Development nggak perlu DED. Kenapa? Kita proyek di Amerika aja nggak perlu DED selesai kok. Kenapa? Karena kita hand in gitu ya. Kita langsung jadi satu dengan kontraktor dan as-built ini. Harusnya ini bisa selesai gitu ya. Nggak perlu ini, nggak perlu pengawasan karena dia sifat gini. Pengawasan waktu itu dia tunjuk satu orang. Oke, ini permasalahannya. Nomor satu, konstruksi tidak boleh mengganggu operasional resort. Ini berat banget ya. Nomor dua, konsultan struktur MEP in-house supaya lebih murah masuk di kontraktor. Oke, sebagian besar hal-hal ini kita yang menyarankan di awal ya karena supaya budgetnya nggak terlalu besar. Pengawas lapangan diganti satu tenaga ahli senior dan orangnya benar-benar senior dan benar-benar jago ya sudah mbah-mbah dan itu kita sangat terbantu. Masalahnya kemudian ditarik keluar dari proyek di tengah-tengah proyek ketika belum selesai. Begitu dia pergi bubar semua. Pengawas ini ya nggak ada hubungannya sama kontrak. Jadi kan ya saya sebagai arsitek kan ya nggak mungkin ngawasi keuangan dan lain-lain dong. Oh, saya nggak dibayar untuk itu gitu kan. Intinya kan tapi kan pada akhirnya yang mengetahui bahwa ini terjadi penyelewengan itu kami gitu dan kami yang melaporkan. Ini awas loh hati-hati gitu ya. Kepala kontraktor melarikan diri tidak diproses secara hukum. Repot gitu. Nggak jelas gitu. Siapa yang ini gitu. Kan nggak mungkin saya yang memproses gitu. Kan ownernya adendum pengawasan lapangan oleh konsultan. Jadi tengah jalan itu tahu-tahu kasih adendum, oke kalau gitu kamu yang ngawasin. Dia itu Fahmi dikirim Rono. Fahmi dikirim Rono ya bingung karena kita nggak dari awal gitu. Kan repot gitu maunya gitu. Nah, ya ini yang paling itu. Akhirnya kami menutup sekuatnya sampai konstruksi itu selesai paling nggak selesai finishing seperti yang kita bahas. Setelah itu dibilang jelek peduli amat yang penting udah selesai. Gitu kan. Buat saya itu. Tapi saya yang kadang-kadang sedih itu. Kenapa? Karena kita itu dianggap nggak capable. Padahal karena muncul tantangan desain dianggap kurang indah. Padahal desain preliminary ketika kita pertama itu mintanya piye caranya regoni murah. Kan nggak apple to apple. Tidak ada konsultan interior. Lah kalau kamu mau itu cantik, kasih konsultasi interior. Nggak perlu orang lain, kita kerjakan bisa kok. Ya kan? Tapi itu kadang-kadang itu kalau sudah kalut proyek duit udah masuk gitu-gitu jadi ribet. Ya sudah, akhirnya gitu. Ya biar kita nggak berantem ya udahlah. Kita cabut aja lah. Yang penting proyeknya udah selesai ya. Dan walaupun kita tidak mendapatkan kredit, menurut saya tim saya itu tidak mendapatkan kredit yang seharusnya ya karena kita mati-matian di situ dan sampai selesai seperti itu. Kita sering dianggap istilahnya gini, ada pahlawan-pahlawan kesiangan yang datang bangunannya udah selesai gini loh. Orang yang cari muka itu nggak akan berani turun sebelum struktur itu selesai topping off ya kan semua lapangan-lapangan gitu kan. Begitu struktur wis topping off wis mari, muncul lah iki elek iki ngene ngene. Kenapa? DE tinggal ngecat, tinggal ngene ngono. Coba nek wani ribut pas pertama-tama kayak gak wani ngono. Ya itulah yang terjadi dan itu yang sering terjadi. Jadi itu jadi pelajaran bersama. Jangan mau gitu ya. Kalau berani orang-orang itu turun ke lapangan ketika dia masih gak ono opo-opo. Barang wis dadi baru ngomel. Wih, iki gak oleh, iki ngene gak oleh kan. Lha lha apa kok gak ngomel ket wingi ngono. Kan itu ya, tapi itulah yang terjadi. Oke, itu tadi ya cukup lah ya tentang konsultan. Tapi saya mau berangkat ke berikutnya ya, ada yang namanya peneliti ya. Menurut saya itu juga penting. Kenapa? Karena inilah yang membuat saya survive. Intinya adalah setelah proyek itu, karena ownernya sama dengan yang di Aman Nusa, akhirnya proyek itu kita minus ya, karena kita harus nutup semen, yang Aman Nusa nggak dibayar pula. Gitu. Akhirnya ya sudahlah, daripada kita ribet ya udah gitu yang bawa kabur uang nggak diproses. Jadi kita nggak ada duit yang balik, malah kita yang disuruh nuntut. Lah apa kok aku kongkon nuntut ngono? Lah ngetokno duit mana aku ngono? Terus aku wis gak duit-duit, akhirnya wis lah, wis sudahlah, kita pulang aja. Ada banyak hal yang kemudian itu kita pikirkan, termasuk buat saya yang paling penting, arsitek itu penting. Ada senior senior yang saya sangat hormati bilang, kamu tuh harusnya nggak berhenti, belum waktunya. Gini. Ya kita loh, duit itu satu masalah, tapi bank yang mau ngutangi kami untuk bisa bertahan banyak. Tapi yang saya pikirkan waktu itu satu.
keluarga saya udah nggak karu-karuan. Gitu loh. Nah, pertanyaannya apakah kita berkarir arsitektur itu lebih penting daripada mempertahankan keluarga? Saya rasa enggak, gitu ya. Mending pulang aja. Ada faktor lain ya. Wisnu menikah. Saya bojone gak gelem dijak ning Denpasar lho. Aku gak Denpasar, aku karo sapa ngono. Golek uang gantine angel ngono. Terus adik saya yang biasanya menjaga yang ada di orang tua pindah ke Jakarta. Ya sini nggak ada, ini harus ada yang dekat. Ya sudahlah, kita ya sudahlah nggak tahu. Nah, salah satu yang kemudian menyelamatkan ketika kita relokasi ke Jawa Timur, karena Jawa Timur itu saya nggak bisa survive as a konsultan. Kenapa? Kliennya beda, tipikal kliennya beda, klien proyeknya beda. Yo, klien yang Surabaya itu necis-necis, gawe jas ngene ngono, gak ada duit tapi. Lho, klien yang Bali itu sandal jepitan, trono ndekan, cocok, langsung kontrak ya, tanda tangan. Beda gitu, beda banget gitu. Dan saya nggak cocok gitu ya. Terus modelnya itu ya njaluk klasik, njaluk ngene ngono. Aduh wis gak wis ngono lah. Akhirnya saya itu sempat stres gitu ya. Terus iki piye ya ngono. Nah, akhirnya intinya gini, ketika mentok, lakukan apa yang bisa kita lakukan bahkan tanpa modal. Nah, salah satu yang saya lakukan waktu itu adalah penelitian arsitektur. Kenapa? Tapi ini mulainya udah jauh sebelum itu gitu ya. Nah, itu pentingnya ketika kita mengawali karir itu nggak di satu kaki gitu ya. Jadi misalnya ini total saya ini kegiatan ada sekitar 75 kegiatan akademik yang menghasilkan paper cuma 28, publish paper ya. Ini jadi cuma 37%, tapi ya udah lumayan lah 28. Buku ada 8, jadi publish booknya itu ada 8. Nah, inilah yang kemudian membantu saya untuk berpindah. Tapi ceritanya dimulai jauh sebelum saya bahkan pindah ke Bali. Gitu ya. Semuanya itu ya, ini jelas, ini gara-gara saya ke Jepang itu tadi kan dipaksa ikut seminar, ya udahlah ini di Amerika gitu ya. Terus, tapi ini 2009 saya baru ngeh tentang pentingnya seminar itu tahun 2011. Pertama, ketika saya diajak Pak Galih ditelepon, oh, budal ning Jogja. Lu duit gak? Nek gak duit tak transfer. Pak Gali itu gitu. Tapi ya saya ada duit, saya pergi ke Jogja. Di sana ada pertemu LSAI di UKDW. Sarasehan tahun 2011, hasil sarasehannya jadi buku baru selesai 2014. Tapi intinya disitulah saya dikenalkan ke teman-teman Pak Galih gitu ya, teman-teman dekat. Yang kemudian saya yang bukan siapa-siapa itu diberi kesempatan untuk menulis bersama di buku kecil ini. Ada Pak Yosep, ada Pak Sumur, ada Pak Galih, ada Pak Totok Rusmanto, Pak Gunawan Cahyono, Pak Yuswadi Salya, terus saya yang bukan siapa-siapa gitu ya. Diberi kesempatan untuk menulis buku. Dan itu yang pertama kali saya, wah itu heran ya. Dan diperkenalkan sebagai muridnya Pak Galih. Terus, itu yang awal tahun, ini yang akhir tahun. Nah, ini yang ini, mati 11-11. Ini pertama kali saya kenal sama angkatan 2008. Gara-gara apa? Ini acaranya di Untar, itu ya, disuruh datang ke Untar. Terus tahu-tahu sama kepala ketua panitianya waktu itu Mbak Priscila itu ngontak saya, Dek, ini kok ada anak banyak gondrong-gondrong rokokan di anu di di koridornya Untar ya. Terus ada yang tidur-tiduran segala. Ini apa di kelasmu ya? Saya dikontak satpam ini mau diamankan. Udah, wah, sopo iki ngono. Tak delok, wah iki Brawijaya Cafe iki. Kelakuan arek-arek iki. Akhirnya ya, di situ pertama kali saya kenal anak-anak 2008 itu acara Untar ini gitu ya. Saya nggak tahu mereka jumlahnya cukup banyak berangkat ke Jakarta, terus tahu-tahu saya juga nggak tahu gimana ceritanya bisa ikut acara di Untar. Saya kira, oh arek-arek iki begundal-begundal himpunan iki. Oh, nuntut terus. Nah, acara ini mengundang 11 orang akademisi ini LSAI juga ya, tapi di Untar LSAI itu Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia, 11 praktisi ya. Jadi ini ada Agustinus Sutanto, Mas Sanas, Pak Budi Sukada, dan lain-lain. Ada Pak Galih ya di sini juga. Terus ini ada Pak Apep, Pak Adi Mursyid dan lain-lain. Damas Juju almarhum juga. Dan saya sangat tersanjung gitu ya ketika diperbolehkan ikut acara ini ya yang gumun. Wah, ya ngomong iki kok pinter-pinter ya ngomong kayak gini macam-macam gini. Dan ketika tahun 2021 Untar membuat peringatan 10 tahun acara ini setelah beberapa orang sudah meninggal, saya ikut diundang. Jadi pembicaranya ada 8, ada saya, ada Mas Yori, ada Mas Nanda gitu ya. Dan ini rekomendasinya yang memilih langsung Pak Gun sama Pak Yosep gitu ya. Dan itu saya sangat terharu pada waktu itu.
Dan pada waktu apa dipanggil ya ini kan di tengah-tengah COVID tinggi-tinggi ya COVID waktu dipanggil itu kedengaran suaranya Pak Yosep di mic. Ayo, ayo, anaknya galih kayak gue lo nang di gue lo. Nah itu buat saya itu penghargaan yang luar biasa gitu ya. Nah tapi intinya dari semua penelitian itu sebenarnya bisa dikelompokkan hanya dengan beberapa saja. Intinya sebenarnya gini loh, kita itu perlu bergabung di beberapa hal yang bisa bikin kita itu kuat gitu ya. Misalnya di awal ini karena nggak tahu ya otomatis balik ke kampus ya. Ini rahasia sebenarnya dulu, tapi sekarang ya udah. Saya tuh punya program ajar triwulanan di arsitektur Brawijaya tanpa jurusan tahu. Kenapa? Karena duitnya yang nyediakan itu Pak Gali semua gitu ya. For Horticulture tuh suruh nulis, nek enggak dipanggil 3 bulan sekali suruh sana sini. Nah, saya juga baru tahu setelah sekian tahun bahwa ternyata yang waktu itu saya racuni adalah angkatan 2008 yang notabene terus ketemu di Jakarta tahun 2011, yang notabene kemudian mulai 2012, 2013, 2014 mulai pelan-pelan gabung sama saya. 2014 mulai pada pindah ke Denpasar. Jadi itu sebenarnya nggak direncanakan ya, tapi ada kelanjutannya. Terus Surya University ini tadi yang 2 tahun sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain, cuma penting untuk bikin kartu nama, gitu ya. Bahwa saya researcher di Surya University, ngono. Padahal sini nggak lapo-lapo di gunung ya. Tapi itu penting untuk kita membangun network yang solid gitu ya. Nah, baru kemudian benar-benar terjadi ini di 2015. Bandung Spirit bersama Pak Daris Kudori ya, sahabatnya Pak Galih dan Pak Antariksa di UGM. Saya ikut bantu di ini satu seminar di Jakarta, 3 seminar di Perancis, dan 1 seminar lagi yang di Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar. Jadi total di Bandung Spirit saya ikut terlibat di 5 seminar. Terus Global University di Hong Kong ini Lau Kinci sama diperkenalkan oleh Pak Darwis supaya saya terbangnya nggak terlalu jauh. Kalau ke Hong Kong lebih dekat, lebih murah. Ya ini kan zaman kuat-kuatnya studio kami ya. Di sana saya bantu di 1, 2, 3, 4 jadi pembicara di 4 seminar utama. Tapi kemudian saya diberi kesempatan lebih ya jadi program director dan pembicara untuk apa yang disebut e-lecture series. Jadi kita bikin lecture series online yang itu di-recorded ya terus nanti kemudian kita jadi ada beberapa ini. Terus ada workshop yang dikuratori gitu ya. Terus 2018 itu mulai, jadi 2017 saya kenal sama Rilis Syarif itu ya, sahabat saya yang sampai sekarang menjadi teman dekat sekali. 2018 mulai bantu di Omah Library ya, penerbitan buku. Sejak 2019 itu ada 4 buku setiap tahun terbit, 2018 ya, 2018 terbit 45, 47, Ornamenis Rhyme, Todawando, buku kecil-kecil gitu ya. Terus catatan pembuka di 2 buku. Terus apa pembicara di 7 lecture series. Habis itu saya perkenalkan di GU itu ada lecture series. Gitu. Kalau kamu bikin webinar selesai sudah bubar. Lecture series beda. Terus yang keempat ini yang baru kita coba pertama kali uji coba. Sekarang lagi ongoing di Omah Library itu kita bikin yang namanya desiminasi. Jadi lecture series yang pembicaranya cuma satu dibantai orang banyak. Karena itu dibuat untuk membangun sebuah teori. Jadi dia yang kita uji coba pertama kelinci percobaannya saya untuk 6 sesi seri gitu ya tentang arsitektur postmodern. Nah, terus juga yang baru-baru praktisi mengajar ini 1 sampai 5 alhamdulillah lolos semua. Terus Dana Indonesiana ini yang terbaru kami juga sudah lolos. Nah, ini lecture series yang di generasi awal di Omah ya, orang rame-rame. Nah, tapi itu semua sebenarnya seolah-olah kayak banyak sekali ya. Tapi gini, sebenarnya yang kita tulis itu nyambung semua. Pertamanya itu dari preliminary di MIT dapat series endowment ini ya tahun 2014. Habis itu pindah ke sini berubah ke makroekonomi. Kenapa kok berubah kan ya tergantung yang bimbing gitu ya. Ini sampai kita dapat Kwang Fong Research Fellowship dari 2015 sampai 17. Akhirnya di sana dapatnya arahnya makroekonomi menghasilkan 12 sesi lecture series. Yang ini dibantu Pak Darwis Kudori tapi nggak ada endowment jadi harus modal sendiri itu dapat Static City 14 sesi lecture. Baru sekarang ini sudah selesai semua. Kita coba di Postmodern Architecture kita mulai 2017 terus dicoba. Nah, sekarang sedang didesiminasi di 6 pertemuan SOS 2 di Omah Library. Reviewer utamanya ada Pak Yuswadi Salya, Mbak Indah, Widya Stuti, sama Mas Nanda Widyata. Nah, contohnya ini ya sedang didesiminasi ada 6 pertemuan ya. Memang tujuannya adalah menghasilkan teori baru.
Ya, tapi ini semua non gelar gitu ya. Jadi ini saya mengkomparasi ada 12 filsuf utama, pemikiran filsuf utama, terus ini adalah reviewer-reviewernya. Nah, tapi poin utamanya sebenarnya adalah bukan paper gitu ya. Poin utamanya adalah bagaimana kita menghasilkan buku ya, dan bukan editorial, buku yang ditulis ditulis satu atau dua autor saja atau tiga autor gitu ya. Ini buku kecil ya, buku kecil-kecil ada 4, tapi perlu saya garis bawahi bahwa buku itu nggak ada duitnya. Buku-buku ini sifatnya nyaris non profit. Nah, terus apa untungnya? Nah, ketika kita sudah mulai punya banyak buku, kemudian kita ditawari yang lainnya, buku yang didanai oleh Pemda. Nah, ini pertama saya diajak Mas Cahyono Vianto, ini ITS, arsitek ITS Angkatan 93, sebagai surveyor aja di 2 proyek di sini dan di sini ya, di Maluku Tengah. Nah, ini baru ada proyeknya, ada duitnya gitu ya, walaupun awalnya nggak banyak. Terus bergulir, kemudian saya dipercaya untuk jadi penulis kepala, Mas Cahyo editorial, editor gitu ya. Ini bukunya udah besar, 23 kali 28, 244 halaman. Baru gongnya ketika kita pindah lokasi, gitu ya. Pindah lokasi, ini yang udah project besar, gitu ya. Project besar, ya lumayan besar ya. Itu nanti besarnya seberapa ya kita bahas di sesi curhat itu. Nah, buku ini 400 halaman dan 400 halaman dan gede, gitu ya. Awalnya adalah buku sejarah tentang Kepulauan Banda. Buku keduanya adalah master plan, sifatnya sudah penataan proyek, gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita beralih dari akademik, kita beralih ke tenaga ahli. Kalau di kasus saya, khususnya tenaga ahli cagar budaya. Ini juga udah banyak ya. Ini yang tadinya awal ini yang sifatnya untuk menopang sayembara terutama dan kemudian peralihan dari konsultan menuju penelitian. Jadi kita nggak usah bahas. Nah, kita langsung bahas yang di sini, yang semua sifatnya sudah berhubungan dengan regulasi dan pemerintahan. Bagaimana dari konsultan kita pindah ke peneliti, sekarang kita pindah ke regulator gitu ya. Regulator itu yang membuat regulasi ya, bukan eh, anunya gas melon ya. Ya, ya jadi di situ ada berapa misalnya 2016 sampai 2017 saya ditunjuk menjadi tim ahli tata kota pemerintah Kota Mataram. Kok bisa ya? Karena ada proyek di sana gitu. Dan itu akhirnya kenal sama orang, oh kok bagus gitu ya. Dan itu diulang oleh wakil wali kota, eh, produknya master plan pengembangan Bundaran Metro tahap 1 dan master plan revitalisasi Kota Tua. Ini nggak ada duitnya ya, ada malah minus ya, tapi nggak apa-apa. Itu 2016, 2017, 2021 tim ahli tata kota pemerintahan Kota Mataram ya. Ketika Pak Wakil Wali Kota sudah jadi wali kota. Luaran kebijakan ada master plan pengembangan tahap 2 Bundaran Metro dan master plan ruang terbuka hijau Kota Mataram ya untuk diskusi bertahap. Nah, yang 2019 ini baru yang hardcore ya, karena saya sampai mengambil sertifikasi LP2, LSP baru gitu ya, sertifikasi khusus cagar budaya. Ini yang serius. Jadi menjadi tim ahli cagar budayanya Gubernur Jawa Timur di bawah Dinas Kebudayaan Pariwisata. Tugasnya adalah urusannya sama cagar budaya ya, bla 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 bla, dan termasuk kemudian lintas sektoral ya dari eh, kepada PUPR Provinsi Jawa Timur dan BPCB. BPCB itu adalah Balai Pelestarian yang ngurusi cagar budaya dan kebudayaan, yang itu adalah karena namanya balai, berarti dia wakil dari kementerian sebenarnya, wakil dari pusat. Tapi yang perlu dipahami di sini, saya di situ bukan konsultan, justru jauh lebih besar gitu ya, jauh lebih kuat karena posisinya kita masuk sudah sebagai asesor gitu ya. Kita yang bisa ikut membantu mengarahkan regulasi. Jadi posisinya sudah bukan konsultan lagi. Sama kayak tadi kita ngeband itu tadi. Oh, kita sudah punya album, jangan ikut festival lagi itu nggak naik-naik ya. Kita di level berikutnya harusnya ya. Sifatnya adalah personal, walaupun nanti pada akhirnya kadang-kadang dia bisa turun ke yang sifatnya proyek. Nah, dan justru di situ itu bisa lebih lincah kita bergeraknya. Karena apa? Misalnya kita kerjasama dengan PUPR Jawa Timur. Posisinya bukan kita mengajukan minta kerjaan. Enggak. Mereka yang minta tolong sama kita. Tolong dibantu untuk gini-gini. Jadi posisi mejanya ini beda gitu ya. Jadi itu penting gitu ya. Lalu yang terakhir yang tadi menurut saya juga sangat membantu adalah tim ahli sejarah arsitektur dan tata kota Kabupaten Maluku Tengah. Ini di bawah Bupati langsung, tapi kemudian di tupoksinya, di anggarannya dititipkan di PUPR. Ini penelitian, survei lapangan, ya, penulisan buku, dan yang terakhirnya adalah pengembangan master plan dan yang terbaru pendampingan teknis. Nah, ini baru yang sifatnya bisa turun ke proyek, tapi tidak sebagai konsultan ya, sebagai tenaga ahli. Nah, produk-produknya seperti apa sih? Produk proyeknya itu agak beda ya. Saya akan mulai dari yang simple. Ya, ini produk pertama. Ini adalah karya kami gitu ya.
gapura jelek ya. Jadi cuma gapura doang kayak gini ya. Museum Patamputan Tular di Sidoarjo. Eh, bukan disusun-susun ya, batanya cuma cladding biasa, jelek gitu ya. Nah, tapi perlu ada ceritanya ya, perlu tahu cerita aslinya. Jadi ceritanya di Emputan Tular itu ada pagar bentuknya kayak gini gitu ya. Yang kepala dinas itu mengatakan ini tidak mencerminkan Jawa Timur sama sekali. Nggak tahu dulu siapa yang bikin. Minta dibangun yang bentuknya candi bisa nggak? Gampang, Pak. Nah, masalahnya setelah dibicarakan ke Bapeda, ya mereka bilang cek dulu Cipta Karya gini-gini. Intinya karena pagar ini usia belum ada 10 tahun, dia tidak boleh dibongkar karena dia adalah aset negara. Terus berarti kon gawe candi tapi sing asli gak boleh dibongkar. Ya apa caranya ngono? Ya. Nah, itu nomor satu. Terus nomor dua ya sudahlah Pak, kita penelitian dulu gitu. Nah, lucu kan bukan konsultan tenaga ahli, penelitian dulu gitu. Oke, sakjane ringin lawang paling mendekati ke apa? Ringin lawang ya Pak. Ya, candi ringin lawang itu sakjane kayak apa sih? Penelitian ketemulah. Oh, bentuknya kayak gini, sing intine iku kene mau butuh seprapat iki liyane mirror kabeh. Nah, tapi kan udah ketemu ya seperempat iki. Oke, dari sini kita ambil seperempatnya ya. Jadi ini yang existing, ini yang ringin lawang. Nek rep dicocok no kira-kira ketemu nih sami ini. Kan nggak mungkin kita bangun yang asli karena terlalu besar. Ini pun sudah gede banget gitu ya. Ini yang asli Pak tingginya 9 meter, lebar 3 meter, lebar seperempatnya ya. Jadi kan seperempatnya ini. Sementara yang ini tingginya 12 meter, aslinya 15,5 meter. Dana konstruksi yang tersedia itu cuma 1,1 atau 1,2 miliar. Wah, keh yo gak lah. Nek wong sing ngerti ning lapangan di sisi kemarin bangunane 12 meter yo yo mampus ngono lho. Yo dipikir gampang oh iki gak nemplek-nemplek tok ngono. Nek wong sing biasa nyekel era BRKS wis ngerti ngono. Nek wong sing biasanya nyekel SketchUp yo gak ngerti ngono. Ya. Nah, lho akeh yo gak gitu. Gak bisa, Pak. Gak usah maunya kan oh siki ono kayak nata bata ngene. Wis gak mungkin, gak cukup duit setelah percaya karo aku. Metodenya durung ketemu. Metode apa ini nggak iso. Karena apa? Barang ini nggak boleh dibongkar. Ya, tapi kan kepala dinas nggak tahu. Ya, akhirnya inilah kita berpikir. Pertama kali untuk kita bisa dapat ini seperapat ini, kita perlu tahu logika geometrinya. Oke, yo sekok ini di extrude siji-siji. Extrude ketemu. Oke, logika ini diukuri kabeh. Sekian senti, sekian senti, sekian senti. Nek wis terus iki kan bentuknya sloping ya. Berarti iki wis dadi ning SketchUp diganti warnanya dadi putih, terus ditambah iki ditambah sloping. Dari sini kita tahu bahwa di sini ada kulit luarnya yang seperti ini, yang ini kok dimasukkan harus bisa masuk aslinya. Sing iki kudu iso mlebu. Oke, iki wis pas iso mlebu. Ya, on SketchUp. Begitu wis mari, kita cari metode nih. Iki gak wong sipil, iki sing gambar ya aku karo Wisnu karo mendelik-mendelik ngono. Dikek siji-siji lho. Kolom iki pirang senti, kolom pirang senti, kolom pirang senti, balok pirang senti, sampai dadi kabeh. Iki wis mari baru iki boto biasa, ya buk tutup boto sih, karena ya dhek nggak perlu gawe boto sakjane. Baru ditambah sloping, tapi iki nek dibuka asline, iki barang yang ono ning jero. Tidak ada apa-apa. Dan ini luar biasa susah. Golek konsultan sing gelem nggarap iku wis waduh wis angel. Kontraktor oh 1,2 gare pager tok. Wah, akeh sing antri. Begitu ning lapangan mumet. Ya. Tapi kita itu beruntung karena kita dapat pengawas lapangan masih sangat muda, anak Brawijaya sipil. Itu mau belajar. Mungkin karena masih muda. Ini kita kasih simulasinya. Iki ya kok dadine ning lapangan kayak ngene. Kowe perlu nggawe iki struktur kayak ngene baru ditutup. Nah, iki nek mbok buka kayak ngene. Iki nek mbok delok iki ono ya, dhek iku resting place nang ndi ya. Karena dia kalau gempa kan bisa geser ya. Dari pasar baru engko nek wis mari kabeh dikleding. Gaya apa? Tile murah-murah ae. Percaya karo aku, kok nek kowe wis mari struktural duitmu wis entek. Iki dariku mereka asistensi RAB ini wis bolak-balik, ngono, ngeyel-ngeyel bareng, ngono, wis lah. Sampai lama ya, tapi alhamdulillah selesai, gitu ya. Nah ini ketika mulai orang tuh bingung loh, lah apa itu dipasangi kolom akeh banget, loh, gitu kan ya. Tapi poinnya ya ini nggak keren gitu loh. Orang kan yang dilihat cuma ini aja. Oh ini tok, gitu kan. Kan orang nggak tahu cerita aslinya, bagaimana susahnya untuk itu sampai jadi. Tapi ya nggak apa-apa lah, gitu ya. Buat saya itu nggak penting-penting amat.
Nah, yang berikutnya adalah ini di Mataram ya, yang tadi berbagai macam di Mataram ini banyak ya. Intinya ada dua di Ampenan, Waterfront sama City Walk, terus pintu masuk ya Bundaran Metro. Dulu namanya Gateway Tower, sekarang namanya Bundaran Metro. Terus yang lain itu sifatnya Master Plan Pengembangan LTH. Ketika kita pertama kali masuk Mataram 2016, itu proyek pertamanya sebenarnya tower, tower. Jadi itu bundaran anyar ya, ono jalan baru dari bandara, ya itu ada pintu masuk, dia pengen bikin ikon baru begitu. Tapi terus itu proyeknya nggak jalan, nanti kita akan bicarakan itu ditukar di Ampenan, which is itu kota tua gitu ya. Nah, dan kota tua ini kita mulai dengan identifikasi yang ya ampun, iki kota tua iki wakeh banget barangnya nggak nyambung kabeh. Akhirnya ya itu ya dasarnya kita itu selalu bicara existing, di apa caranya ben murah gitu ya. Jadi kita bikin dokumen ini Ikonologi Mataram 2017 sampai 2021 cerita tentang desain ya. Desain wis pinter-pinter kabeh, nggak usah kita bahas. Intinya bagaimana kita mengcreate desain yang ada hubungannya dengan kondisi setempat tapi masih kontemporer. Ini yang proyek pertama namanya City Walk ya. City Walk ini dipecah-pecah berdasarkan anggaran ya. Jadi segmen-segmen. Sudahlah, kalau kita plat merah itu nggak bisa itu satu gambar kayak gitu. Nek swasta bisa, nek plat merah nggak bisa. Kudu dipecah-pecah. Kita harus paham yang namanya politik anggaran gitu ya. Dipecah-pecah. Terus ini yang proyek keduanya tetangganya Waterfront Park gitu ya. Kok Waterfront Park? City Walk. Iki Kuali. Iki sing waterfront, iki sing city. Yo, salah judul kualik. Mohon maaf, saudara-saudara sekalian. Intinya adalah kita cari swastanya ya. Proyek itu nggak bisa private apa publik semua harus ada private-nya. Intinya apa? Iki McDonald, iki Starbucks, atasnya adalah apa PKL dipindah ke sana karena di existing ada PKL. Baru ada yang nanti istilahnya kayak musola, terus ini perlu ada yang namanya temporary culinary apa center. Kenapa? Karena di situ itu existingnya ada sudah ada PKL-nya. Ya mosok arep mbok gusur iki iso iso di demo ngono lah ya dan lain-lainnya. Ini kita juga di tahap ketiganya perancangan kita merancangkan temporary culinary centernya gini ya. Wes pokok yang penting murah ya ini sama interiornya dan ini sudah disesuaikan dengan budgeting yang ada. Apa yang terjadi? Bagus gini-gini ya. Bahkan ini sampai ada yang nelpon saya angkatan 2000 yang kerja di Pemda ya. Nanti ceritanya juga panjang ini juga akhirnya proyek ini dijalankan tapi kami tidak dilibatkan sama sekali. Padahal kami di sini bukan konsultan. Kami tenaga ahli. Padahal kan gambar ini begitu kita pindah dan kita tidak pegang sendiri, harus dikerjakan DED-nya dong. Gak digarap tanpa DED dan kita tidak dilibatkan sama sekali. Hasilnya, iki Dedi ngerender api-api, ngono ya, wis api-api. Ya, saya sudah menghitung ekonominya karena yang paling penting adalah ini ya, ini yang nek- eh, anggaran publik, ini yang anggaran swasta, ini tahap-tahapannya ya. Jadi tahun pertama anggaran asli, anggaran perubahan, anggaran asli, anggaran perubahan, kecil-kecil, kecil-kecil. Tapi ketika dia sudah membangun infrastruktur dasar yang murah-murah, baru swasta itu nanti masuk ya, McDonald kayak gitu-gitu itu. Udah dibikin, letek ya dibangun dipikir gampang ngono lho. Padahal gak gampang ya begitu tadi wis saya juga nggak tahu setelah dibangun bingung ya saya nggak tahu mungkin saking bingungnya saya nggak tahu yang bingung siapa juga ya akhirnya proyek itu dialihkan gitu ya tahu-tahu dari taman cuma satu segmen dua segmen nggak diselesaikan tahu-tahu jadi ada proyek baru katanya ini culinary center yang kita bilang culinary center itu tapi dia cuma bikin book gini terus orang nanti lesehan di sini saya juga nggak paham dan sebagian lagi itu dialihkan ke proyek yang satunya lagi, yang Bundaran Metro tadi. Karena itu ada bidding juga dua gambar ya, yang kami ajukan itu nilai konstruksi 5,5 miliar, yang menang yang satunya nilainya 15,5 miliar. Akhirnya duitnya dipindah ke sana. Gitu ya. Hasilnya, yo ngenes. Tadi ini mau ini tok ya. Ini jadi yang di ujung, tapi cuma gini tok ya nggak sesuai gambar. Terus tahu-tahu ditambah yang lain. Ini yang taman itu jadi dua segmen. Terus, aduh lah mengenaskan lah. Saya sedih banget loh dengan ampenan ini. Terus yang culinary center dibangun ya karena kita nggak dilibatkan inilah lihat sih ya ampun milih tilenya kayak gini terus akhirnya ya padahal saja ya struktural oke saja nih ya tapi kan karena kita nggak handle sendiri proyeknya jadinya nggak karu-karuan sementara yang tahu-tahu ada proyek baru baru tahun pertama keteraan wis langsung guling kabeh ngono iki nggak dihitung apa piye ngono. Ya itulah ya
Tapi ya sudahlah, saya berusaha membantu ya karena pimpinan daerahnya ini orangnya baik sekali gitu ya. Pak Wali Kota ini baik sekali. Sudahlah Pak, kita bantu lagi apa ya. Nah, ini yang proyek pertamanya yang kita bikin ini ya ini hulu semua. Pokok intinya murah 5 miliar dianggap kadang-kadang keputusan juga turun ke legislatif ya di DPRD. DPRD pengen yang ceritanya wah gitu ya. Nah, ini opo iki kalah dengan cerita Mutiara gitu ya, penghasil Mutiara. Ya sudahlah yang dibangun ini akhirnya dibangun karena duitnya nggak cukup, harus multi years ya. Pertama, kedua, ketiga. Nah, ketika sudah selesai, kemudian muncul polemik. Ini Mataramnya di mana? Nah, akhirnya Pak Wali waktu itu mengundang, Mas bisa nggak dibantu? Gimana caranya supaya bangunannya jadi Mataram? Padahal bangunannya udah jadi, gitu. Terus piye iki caranya gitu? Ya sudah, ya bisa Pak. Apa sih yang kita yang nggak bisa? Pokok sulapan tok lah gitu ya. Akhirnya kita hitung struktur, akhirnya bikinlah struktur di luar struktur ya. Kita hitung di mana yang ini terus ya menggunakan metode-metode khusus supaya dia jadi kelihatan kayak Mataram. Terus bawah, yang penting gini loh, tower itu gak penting, sing penting bawahnya. Yang penting bawahnya bisa dipakai dan kemudian ada istilahnya pusat kuliner dan lain-lain. Yang penting kan ini. Gitu. Oh, ini kan ya apik gawe foto, tapi secara ekonomi dia tidak akan menggerakkan apa-apa gitu ya. Nah, akhirnya setelah selesai ya karena ditakutkan nanti kalau ini diganti, padahal ini peninggalan eh, apa pejabat yang sebelumnya, wes sudah salah kan, jadi nggak boleh diganti. Padahal kan sudah jadi ikon ini ribet. Akhirnya ya sudahlah, nggak usah diterusin. Tapi buat saya yang paling penting, saya bahagianya begini. Dilepas itu, ada satu proyek yang lain yang itu sifatnya adalah menata kawasan. Ini yang paling penting sebenarnya, jalur hijau, bagaimana kita menaruh proyek-proyek kecil ya, pot bunga dan lain-lain. Terlepas dari proyek-proyek mercusuar itu nggak ada yang jalan, ini yang dijalankan. Dan itu yang membuat saya bahagia gitu ya. Ke Mataram terakhir, oh iki sing biyen sing rancang dudu aku, sing rancang iku arsitek-arsitek lokal gitu. Dan saya sempat mengusulkan, Pak ada saya punya adik kelas ini namanya timnya Alfat, ini jago, kerjaannya bagus-bagus, ini bisa dipakai gitu ya. Tapi ya nggak tahu pernah dipanggil atau enggak. Karena itu kan kita komunikasi langsung ke PU dan lain-lain. Tapi ya itu serba serba susah ya. Tapi intinya begitu dan saya ya paling enggak itulah yang kecil-kecil itu mulai dibangun. Oke, yang terakhir ya, ini karena udah banyak ya, sekarang kita ke master plan gitu ya, master plan ke Banda sekarang. Itu saya mulai di awal itu proyek 245 master plan pengembangan pariwisata kepulauannya gitu ya. Jadi ada 10 pulau di Banda. Terus proyek selanya kantor camat ya sebenarnya itu juga saya hanya berhenti di preliminary yang mengerjakan seluruhnya itu dikerjakan secara apa jenenge in-house gitu ya. Jadi istilah swakelola PPK-nya anak sipil 2001 Brawijaya memang orang pintar sekali ya. Karena dia posisinya tepat di tengah-tengah kawasan cagar budaya itu kantor camat. Tapi nggak akan kita bahas karena waktunya nggak cukup ya. Dan yang terakhir itu ketika kita sudah fokus di master plan kawasan hanya di selatan Banda Neira saja. Untuk KSPN ya, kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi konteksnya kalau di sistem yang diajukan ke UNESCO oleh apa narasi diajukan ke UNESCO oleh Kemendikbud Kemendikbudristek itu eh, Banda itu ada di titik nomor 2. Tapi kalau kita melihat titik sejarahnya, yang paling timur kita semua tahu itu adalah Banda, bukan Raja Ampat ya. Raja Ampat masuk karena sekarang punya potensi yang besar. Tapi posisi utama jalur rempah itu engkornya hanya ada dua, Banda Neira dan Ternate Tidore gitu kan. Itu semua semua juga sudah tahu. Jadi lokasinya sangat-sangat penting ya. Dan ketika di situ fokus saya sudah bukan di desain, tapi fokus utama dari regulasi. Ya, tupoksi utamanya pariwisata ya, baca undang-undang gitu ya, terus PP dan Permen ya, tapi ini nggak cukup. Tapi intinya selalu UU, PP, Permen gitu ya. Ini pariwisata, tupoksi utama DPN dan KSPN. Jadi KSPN itu kawasan strategis pariwisata nasional. Dari situ geser, di situ banyak cagar budaya. Dari situ geser ke undang-undang yang menaungi PUPR, Omnibus ya, turun ke PP. Kenapa? Karena PUPR itu sekarang sudah diharuskan ikut terlibat dalam program-program cagar budaya. Itu sinkronisasi. Itulah kenapa di Jawa Timur itu kita meeting terus ya, kebudayaan sama PUPR. Sementara yang kebudayaan muncul lagi yang sifatnya OPK namanya, apa, objek pemajuan kebudayaan. Ini lain lagi.
Terus itu ditambah yang paling penting, duit gitu ya. Jadi undang-undang yang hubungannya dengan investasi. Jadi bahasan saya akhirnya yang saya harus pelajari itu gitu ya, mau nggak mau regulasi dan lain-lain. Dan bagaimana itu kemudian diturunkan menjadi strategis ya, rencana strategis, baru turun lagi jadi desain. Nah, intinya ya adalah ini Bandra beberapa hal ya, tapi fokus ya intinya ini yang kami rancang utama master plan ya. Ini adalah zonasi inti dari kawasan cagar budaya. Pengembangannya kita lakukan selama 2 tahun, tapi di Maluku Tengah sebenarnya kita sudah terlibat selama 4 tahun gitu ya. Jadi plus 2 tahun, jadi cukup lama, multi years gitu ya. Nah, ini menghasilkan delineasi detail ya kawasan intinya hanya sekitar 17,84 hektar, tapi kawasan penyangga dan pengembangannya sekitar 42 hektar. Dan ini semua ada aturannya, saya nggak akan bahas. Dan ini adalah turunan di antara kalau yang PWK pasti tahu ya RT RW, RDTR, RTBL dan UDGL. Jadi tata ruang, terus apa eh, eh, sama dari rencana tata uang makro sampai yang paling dasar urban design guidelines. Nah, kenapa kok ini kemudian penting menggunakan undang-undang cagar budaya? Karena dia ada sekitar setengah cagar budaya per hektar, 5 cagar budaya dan objek wisata capai per hektar. Ini adalah apa namanya kumpulan cagar budaya era kolonial dan dengan densitas paling banyak di seluruh Indonesia. Jadi penting sekali gitu ya, ya sejarahnya supaya dia harus dilakukan. Kalau ada yang pengen tahu konsepnya, silakan dicari. Ini sudah ada di YouTube, di IPLBI, ya, Master Plan Pengembangan sudah dijelaskan di sana. Kita akan menawarkan juga untuk ke Salimar ya, ini yang di FTUB belum belum disiapkan mungkin tahun depan untuk membahas sisi arsitekturalnya. Kalau ini lebih ke sisi planningnya, gitu. Nah, dan itu terus bergulir ya sampai 2022, 2023 selesai, 2024 mulai sinkronisasi dari daerah ke pusat ya, karena dia akhirnya kami berhasil menggolkan supaya dia tahun depan menjadi 10 kawasan zona prioritas pengembangan pariwisata Indonesia. Karena selalu dipilih 10-10 gitu ya. Dan ini baru 2 minggu yang lalu kita seminarkan di Bappenas. Dan saya senang gitu ya, Bappenas ini benar-benar orang-orangnya pilihan ya. Jadi ini presentasinya apa Direktur Regional 3 Bappenas bahwa yang mereka bikin ya overlay makro mikro meso mikro pengembangannya itu benar-benar mengacu kepada master plan yang kita usulkan, yang kita bikin bukunya bareng-bareng ya. Ada Wisnu, ada Samuel juga. Titik-titiknya juga Samuel pasti masih ingat gitu ya. Ini titik-titiknya sama persis. Tapi ya jelas dokumen mereka jauh lebih lengkap karena itu yang selalu saya sampaikan ke pemerintah daerah. Kita itu cuma butuh bikin percikan apinya. Yang bisa bergerak itu pasti pemerintah pusat karena mereka punya expertise ya, mereka punya SDM dan mereka punya sumber dananya gitu ya. Jadi nggak mungkin kita bisa bersaing. Dan kemarin akhirnya ada semacam serah terima gitu ya dari pembuat kebijakan di pusat ya, dari ini yang OPK, ini yang infrastruktur ya ke peserah terima dari narasumber ya, ini yang OPK waktu itu ada Mas J, ada saya, kepada yang kemudian ditunjuk menjadi tenaga ahli Bappenas. Ada Mas Felix dan Mas Yori. Dan saya cukup senang gitu ya, akhirnya yang ditunjuk itu adalah Mas Yori yang saya juga sangat respect dan kita sama-sama tahu bahwa beliau ini sangat concern dengan arsitektur Nusantara. Ya, itu tadi adalah cerita-cerita manis-manisnya. Saya pengen cerita terakhir menutup secara cepat itu pahit-pahitnya, gitu ya. Yang keren-keren tadi itu dapurnya kayak apa sih? Dapurnya itu ya kayak gini. Yang saya bilang kentir ya. Ketika kita baru kuliah itu ya ada di Malang, gitu ya. Terus pengangguran ya. Ini saya mulai istilahnya keliling Indonesia dan lain-lain, kerja di Makassar dan lain-lain itu. Terus pindah Surabaya. Kenapa kok pindah Surabaya? Karena saya kehabisan uang, saya tinggal kembali ke rumah orang tua. Pindah ke Jogja, dapat proyek, terus balik lagi ke Malang. Kenapa kok dibalik lagi di Malang? Cari dalam tanda kutip pegawai pegawai murah ya. Kenapa? Karena kan anak-anak masih kuliah ini masih bisa dibayar murah gitu kan. Ya saya jujur-jujur aja gitu loh. Memang kondisinya gitu mau gimana lagi gitu kan ya. Terus habis gitu baru ketika kita kuat, baru setelah sekian tahun ya, itu saya bisa bikin eh, studio yang proper di Bali. Itu pun studionya nggak proper, gitu loh. Kenapa? Karena buat apa gitu? Kita udah bisa dapat proyeknya, kita nggak butuh gitu loh. Saya merasanya itu. Kenapa kok begitu? Itu ilmu yang saya dapat dari Makassar. Yang proyeknya gede-gede di Boven di itu, aduh kantornya kontrakan nggak jelas gitu ya. Jadi buat saya itu nggak penting lah, lo nggak bisa dipamer-pamerin ya nggak apa-apa lah.
Tapi kenapa? Duitnya itu diinvest daripada kita bikin kantor yang bagus, kita bikin workshop. Di sini kita punya workshop ya, kita punya penggergajian sendiri, kita punya alat olah sendiri, kita punya lasting las pakai oksigen. Di zaman yang lain-lain di Surabaya aja belum punya, kita sudah punya. Dan itu lokasinya di Tulungagung. Walaupun ketika bangkrut ya dijuali satu-satu habis, nggak ada sisanya. Ya tapi itu penting ya kita mikir di luar itu dan ketika kita punya klien kuat, kita punya kantor perwakilan di Jakarta. Karena di situ nggak ada orang, di situ cuma sekretaris doang yang itu dibayar oleh klien. Sampai akhirnya kalau kita sudah nggak kuat ya sudah give up. Give up apa? Wisnu pulang ke Malang, saya pulang ke Surabaya setahun, habis itu pindah ke Kertosono, Wirawiri Surabaya, ya sudah, nggak apa-apa gitu, tetap life goes on. Jadi ini ketika kita mulai di awal itu ya pura-pura jadi studio, padahal nggak isinya cuma kayak gini aja. Ini pun numpang di tempatnya anak elektro. Ketika ini saya jatuh ya di posisi paling rendah, itu kantornya pindah ke apa namanya ruang tamu rumah orang tua saya. Tapi disinilah saya memenangkan Tadao Ando dan SOM. Jadi nggak masalah gitu, nggak perlu malu, nggak perlu kehabisan duit ya udah. Ini di Jogja ketika kita mulai punya duit gitu ya, mulai bisa bangun baru kelihatan kayak kantor ya. Tapi kayak saya tuh nggak cocok kayak gini. Akhirnya ketika di Bali jadinya kayak gini gitu ya. Wis mau ditoto api-api, akhirnya salah sih, wis sakarepmu rek ngono. Pokok intinya kalau mau masuk ke situ pertanyaan nomor satu kuat asap rokok atau enggak, pertanyaan nomor dua suka Dream Theater atau enggak gitu ya. Nah, itu, loh itu kalau enggak gitu stres pasti gitu. Ya, tapi ya situnya gitu ya. Dan ini tempat yang kita benar-benar make money ya. Ini ada high rail ya. Itu adalah di Tulungagung workshop. Kita punya satu-satunya kantor arsitek yang punya perwakilan di lantai paling atas UOB Tower pada waktu itu. Jadi kita bisa dapat proyek-proyek yang itu tadi, walaupun cuma bertahan nggak sampai 2 tahun. Tapi sehari-hari kita di Bali ya kayak gini, meeting sama Wisnu, ini neng Sanur, yuk pindah nang di, ngono. Meetingnya kayak gini gitu ya. Tapi kalau sudah bangkrut, sekarang yang saya lakukan, ini adalah ruangan kecil saya di Kertosono. Isinya ya cuma kayak gini-gini sama buku, sisanya telepon. Tuh, butuh ketemu Wisnu, butuh ketemu karena saya di Kertosono, Dedi sekarang ada di Kediri deket. Naik kereta cuma 1 jam gitu ya. Tapi intinya gini loh, saya tuh pengen gini. Buat terutama teman-teman yang duitnya udah banyak, yang di Jakarta, yang gini. Kalau kita mau maju, kita harus invest, kita harus bakar duit. Cara bakar duit gimana? Nomor satu tadi kompetisi. Nomor dua jalan-jalan. Kenapa? Anda tidak akan bisa meningkatkan kemampuan desain Anda kalau Anda nggak lihat barangnya. Anda harus jalan-jalan. Apa yang ada di ya kecuali Anda mikirnya itu hanya visual ya. Karena kalau orang sudah di lapangan pasti ketika lihat itu kan yang dilihat kan iki cara bangun piye ya kan ngono. Akhirnya bangunan CJ gak mari-mari gitu loh iki piye ya ngono kan. Ya, kalau itu nggak akan bisa kalau Anda nggak jalan-jalan. Kalau nggak punya duit, nggak perlu jauh-jauh. Ini saya tahun berapa ini? 2 tahun yang lalu, apa tahun lalu? Saya sama Wisnu ini keliling Jawa apa, ad- 40 masjid Wali Songo, Wali Nubah, dan Trah Mataram di seluruh Jawa. Untuk melihat konstruksinya satu-satu. Ya, murah-murah ya nggak apa-apa sih, cedek-cedek nggak apa-apa, nggak kudu ado-ado gitu. Intinya apa? Ya kak, ini Anda harus bakar duit. Nah, oke, itu nomor dua ya, kompetisi nomor satu, bakar duit nomor dua adalah ekskursi jalan-jalan. Nomor tiga, organisasi. Kita itu tidak bisa tumbuh sendiri. Ini ya, saya ngeret-ngeret itu ya, ada kita bikin namanya Spirit 45. Saya ngajak Riri Syarif, saya ngajak Andi Rahman. Ayo jalan-jalan. Kemana? Keliling Le Corbusier. Oh mahal. Yo, duitmu akeh kok. Duitmu lu luwih akeh timbang duitku. Ngono. Ayo jalan. Kita sudah waktunya jalan-jalan. Oke. Dan begitu kita ke sana, kita yang diobrolin itu teknik konstruksi sudah nggak ada ngomong, iki modern ngene ngono. Gak ono. Iki kok iso gak bocor piye ya ngono. Bahasanya udah kayak gitu ya. Ini ada Wisnu juga, ini yang motret Wisnu gitu ya. Tapi intinya jalan-jalan gitu ya. Nah, terus mereka berdua ini saya paksa ikut konferensi. Konferensiku penting kuno. Setelah akhirnya mulai-mulai dong gawe buku dewe-dewe. Oh iya enak ya, mulai bikin paper susi gawe buku. No, Andi Rahman gawe buku, karo Mas Anas, Riris gawe buku. Itu ya gara-gara kayak gini-gini. Terus kalau sudah wis cukup ya, bosen gini-gini, kita bikin ring yang lebih besar. Ini ring Asia, kita kumpul di
Mas ya, ini saya kepala kuratornya juga ya. Tadi Spirit 45, sekarang Spirit 47 kita ngumpul. Dan ketika ngumpul kita nggak bahas proyek masing-masing. Dan yang dibahas itu bukan desain, yang dibahas itu teknik konstruksi dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa berkembang sendirian. Dan menurut saya ini lebih penting daripada kita cuma sekedar pameran nggak jelas. Maksudnya apa? Pameran, wah ono kurasine. Pameran proyeknya nggak ono. Ono kan proyek ini digawe seorang-orang ono tor, rumah opo-opo padahal kan ono proyeknya ngono. Kayak opo rek ngono. Ya itu lebih duitnya mending gawe ngene-ngene iki ya. Itu akan memperkaya kita menurut saya ya. Terus yang terakhir dari saya itu kita perlu konsolidasi. Nah, konsolidasi kita membantulah kakak-kakak kita. Bu Panca dipilih jadi ketua IPLBI, oke saya masuk. Ditelepon Bu Panca, Dek Ewangono, oh ya Bu, saya masuk ke daerah ke sini ke praktek ya bersama sahabat-sahabat. Itu ada Mas Cahyo Novianto dengan CAAI-nya, saya dengan Spirit 45 dan Rilit Syarif dengan Omah Library. Terus ada eh, ya itu tadi ya gitu. Mas Iwan eh, menjabat di ketua IKFT, ditelepon Mas Fajar. Wah ngono gini-gini. Ya Mas, aku mlebu gitu. Di IKFT kita masih eh, saya sudah mulai bergerak gitu ya, karena kan rekan-rekan ini nggak banyak yang paham peta fakultas. Saya dulu kan nggak terlalu aktif ya, jadi lama di Dewan Teknik gitu ya. Jadi saya tahu petanya dan masih punya, ya kita sudah menyiapkan gerakan, tapi biasanya kan kalau yang di awal-awal organisasi itu pasti yang di atas-atas dulu yang bergerak. Nanti sudah mulai kehabisan bensin, kita yang baru take over gitu. Tapi kita sudah menyiapkan gerakannya. Jadi perlu untuk kemudian kita membantu kakak-kakak kita itu tadi supaya kita bisa semakin kuat gitu ya sebagai eh, itu tadi itu sebagai arsitek eh, Universitas Brawijaya. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih lama sekali ya. Mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Raka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya mohon maaf.